Sini kumpul, kita bakal nonton dewa jahat yang lagi ngambek berat. Di kul ujung dunia, Knox marah besar karena pahlawan isekai lagi-lagi ngalahin Raja Iblis. Didikannya, dia banting bidak katur saking emosinya, sementara Ren bilang, pahlawan itu selalu punya kekuatan spesial dan ngebantai Raja Iblis kayak motong tahu. Sebenarnya, dewa jahat ini dah berkali-kali gatal pengen turun tangan ngehajar si pahlawan sendiri, tapi sayangnya, posisi elitnya bikin dia nggak bisa sembarangan ikut campur urusan manusia, atau sang pencipta bakal murka. Knox tahu sih, cuma kali ini Raja Iblisnya tumbang kecepetan, beneran rekor tercepat kalahnya. Gara-gara itu, energi negatif yang terkumpul dikit banget dan bikin energi Knox jadi nggak seimbang. Udah masuk zona merah, jadi dia harus cepat bertindak. Ren lalu ngasih ide brilian. Gimana kalau Knox menciptakan pahlawan baru sebelum sang pencipta melakukannya? Kalau berhasil, Ren bakal nutup jiwa si pahlawan biar nggak bisa sok jagoan lagi. Paham? Kalau mereka bisa bikin pahlawan ampas, sang dewa jahat langsung setuju. Gak lama, Knox nanya ke cowok yang mau direinkarnasi. Ada pertanyaan nggak? Wajah Haru kelihatan datar dan kaku. Bayangin aja, dia dibunuh cuma buat ditarik ke dunianya dewa jahat ini. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Haru nanya apa mereka benar-benar harus membunuhnya. Kan dewa itu entitas super, pastinya bisa dong narik Haru tanpa bikin dia mati duluan. Dia malah dikasih tahu kalau bahwa jiwanya itu syarat mutlak, nggak ada pilihan lain. Makanya, dia dibikin mati mendadak dan tragis biar ngasilin banyak energi negatif yang bisa dipack Knox buat ngerapal mantranya. Pas sadar kalau dia beneran udah modar, tangan cowok malang itu gemetar kebingungan. Udah telat buat protes, minimal dia harus dapat satu skill sakti sebagai kompensasi atas semua kesialannya. Hari ini, meskipun jahat, Knox tetap aja dewa yang kuat. Di saat Haru lagi asik ngebayangin berbagai kelas dan kekuatan sakti di kepalanya, mereka manggil. Bilang kalau ada hadiah spesial buat dia. Haru dengan pede berjanji bakal memanfaatkannya. Jelas ngarep dapat skill chat ala isekai, tapi plot twist, jiwanya malah dikutuk abis-abisan. Bidak katur yang nampung kutukan itu melayang masuk ke tubuhnya. Haru masih loading, mencerna semua ini. Lalu dikasih tahu, karena mereka nggak mau Haru keluyuran jadi jagoan terkenal, dia bakal langsung dikasih kunci status permanen. Awalnya dia bingung, tapi kamu pasti udah nebak, kan? Yap, levelnya mentok di angka 1 seumur hidup. Haru baru aja mau nolak syarat gila ini, tapi dia udah keburu dilempar pergi, sambil bidaknya hancur. Si dewa jahat nyuruh dia nikmatin dunia barunya mumpung bisa. Bener-bener nolak ngejelasin lebih lanjut sebelum melempar cowok itu ke reinkarnasinya. Bidak piang putih itu pecah saat manta selesai dirapan, berkat energi ilahi yang melimpah plus hampir seluruh kekuatan sang dewa jahat. Sang pencipta pun gak bakal bisa ganggu rencananya. Ngelihat tuannya ambruk ke lantai saking capeknya, Ren langsung lari nyamperin sambil pegangan tongkat. Knox bilang tadinya mau ngasih job ampas buat bocah itu. Tapi karena aturan alam dewa, Haru tetap dapat kelas tier 3. Meski begitu, Ren yakin cowok itu mustahil ngalahin Raja Iblis dengan status yang mentok. Mereka nggak perlu panik, ngelawan monster kroco aja Haru pasti bakal kelabakan. Sang dewa pun rebahan dengan lemas dan nyoba pasrahin semuanya ke bawahan setianya itu. Tapi dia lupa satu langkah krusial. Knox udah di batas limit dan pengen banget tidur nyenyak. Masalahnya, mereka belum nentuin lokasi di mana cowok itu bakal nyasar buat reinkarnasi. Kalau dibiarin, jiwanya bakal melayang-layang di alam bawah dan ketahuan sama sang pencipta. Sebagai asisten doang, dan nggak punya kekuatan buat ngelanjutin sisa ritual sendirian, meski matanya udah 5 watt, Knox sadar dia nggak punya pilihan. Ren dengan sigap bawa papan dart yang isinya lokasi tempat tujuan. Dia nyuruh tuannya asal lempar aja. Yang penting jangan sampai nyasar kena kepalanya. Ini ritual wajib yang harus dilakuin dewa meski lagi teler berat. Jadi, Ren udah ngatur papanya dan ngisi opsi yang bakal bikin cowok itu jadi budak. Knox menguap lebar, yakin asistannya udah ngatur segalanya dengan sempurna. Panah itu dilempar asal-asalan dan nancap di atas kepala Ren. Nah, kamu dan aku cuma bisa nebak sekacau apa nasib Haru nanti. Sini kumpul. Kita bakal bahas satu reinkarnasi kocak. Pas yang lain tidur habis melempar. Cuma Ren yang sadar lihat ujung logam itu
nancep mulus tepat di tengah sasaran. Dia membuktikan kalau dia beneran dewa, sukses kena slot bangsawan 1% yang harusnya benar-benar mustahil. Benda itu kan alat yang dibikin pakai kekuatan dewa miliknya. Dan gak ada kata mundur kalau ritualnya udah selesai. Lagian, semua statusnya juga udah dikunci mati. Jadi logikanya sih gak bakar mungkin buat dia bisa berhasil sambil jiwanya ngembang turun. Haru tiba-tiba ingat kehidupan masa lalunya sebagai anak remaja biasa. Dan gimana entitas jahat itu mereinkarnasi dia tanpa penjelasan apapun. Sialnya lagi, dia malah dikutuk segala. Tapi yang jadi pertanyaannya, buat tujuan apa coba? Apa gunanya narik dia jauh-jauh ke dunia lain cuma buat dikasih kutukan? Suasananya gelap langit, dan dia sadar lagi rebahan di bawah selimut tebal nan berat. Sambil mikir keras apa dia beneran udah direinkarnasi dan nyoba gerakin badannya, tangannya malah nyentuh sesuatu yang empuk. Seorang wanita tiba-tiba bangun dan langsung minta maaf. Nanya apa kasurnya terlalu sempit buat dia. Ternyata itu Tina. Haru udah kenal siapa dia dari ingatan. Di dalam tubuh lamanya, selama 5 tahun sejak dia lahir ke dunia ini. Tina udah melayani bocah itu sebagai pelayan pribadinya. Haru balas minta maaf, bilang kalau dia cuma mimpi buruk. Nah, buat bikin perasaannya jauh lebih tenang, Tina langsung meluk dia dengan super hangat. Ngasih janji manis bakal selalu ada di sampingnya. Pelukannya yang lembut sukses bikin Haru tepar dan tidur lagi. Padahal 5 tahun lalu, pelayan ini yang maksa buat perhatikan baik-baik, di sini mulai aneh. Tina minta jadi pelayan khusus buat anak yang baru lahir itu. Bahkan sumpah mau ngurusin pendidikannya kelak. Jelas ini tawaran kelewat bagus buat keluarganya. Tapi aneh nggak sih, kenapa dia sampai repot-repot nawarin jasa seheboh itu? Sambil pegang leontin di dadanya, dia gumam kalau dia udah lama banget nunggu anak itu lahir. Sambil natap si bocah yang lagi ngorok, Tina bergumam pelan kalau udah 5 tahun berlalu sejak saat itu. Besoknya, Haru teriak kaget kegirangan. Dia kirain dewa jahat itu bakal bikin dia jadi budak nenes. Nyatanya dia malah jadi bangsawan tajir melintir. Soal kutukannya, santai aja. Dia yakin pasti bisa ngatasin itu pakai ilmu modern miliknya. Pas banget, Tina masuk dan bilang sarapannya udah siap. Ada hidangan sederhana, tapi kelihatan enak banget di atas meja. Yang bikin dia shock berat, dia disuguhin mayones, barang yang gak pernah dia sangka bakal eksis di dunia fantasi ini. Rasanya gila sih, apalagi itu buatan tangan pelayannya sendiri. Kocaknya, ternyata orang-orang sini udah biasa bikin itu, karena resepnya emang udah viral di mana-mana. Haru beneran gak nyangka ada resep makanan bumi di sini, dan akhirnya otak warasnya mulai paham situasi. Tina cerita, kalau ada pahlawan dari dunia lain yang bawa resep itu 100 tahun lalu. Parahnya lagi, orang isekai jadul itu ternyata udah ngenalin banyak inovasi modern dan bikin warga sini makmur abis. Kalian pasti ngerasain nenesnya kan? Rencana Haru mau sok pamer ilmu bumi buat ngatasin kutukan langsung hancur lebur tanpa sisa. Si bocah auto cemberut dan maki-maki si dewa jahat. Tapi kocaknya status dia terlalu empas sampai nonjok bantal aja bikin tangannya sakit. Terus dia kudu gimana dong? Tina tiba-tiba ngumumin kalau besok mereka bakal mulai latihan sihir. Masalahnya 2 kakak laki-laki dan kakak perempuannya itu kaum elit semua. Jadi udah hukum alam kalau keluarga punya ekspektasi tinggi banget ke dia. Karena ogah bikin pelayan kesayangannya kecewa, Haru putar otak nyari jalan keluar. Si cowok isekai ini mulai heboh nibas-nibasin tangannya. Nyoba manggil layar status gaminya. Untungnya layar itu beneran muncul di depan mata. Bikin dia bisa memastikan sendiri kalau semua statusnya dikunci mati di level paling ampas. Sambil batin kuat-kuat supaya rahasia ini gak ketahuan sama orang lain, Tina tiba-tiba manggil dia buat mandi. Kelasnya sebagai orang bijak juga nyangkut di level 1 doang. Mereka berdua siap-siap ke kamar mandi dan si bocah ngangkat tangannya girang ala anak kecil. Tapi yang bikin shock, Tina mendadak narik baju Haru dari kepala dan langsung megang badannya. Paniklah dia, ngotot pengen buka baju sendiri, yang malah bikin Tina ketawa gemas seolah itu hal paling normal di dunia. Terus si pelayan juga mulai siap-siap buat ikutan nyebur. Lihat Tina ganti baju jelas bikin muka Haru marah padam kayak kepiting rebus. Tapi Tina cuma mesem lihat tuannya udah masuk fase puber dan gampang salting. Sambil ngeliatin badannya dan
Buru-buru nutupin badannya sendiri, Haru nanya emangnya mereka selalu mandi bareng ya? Pas Tina lagi asik ngegosok punggungnya, Haru keceplosan mendesahkan nakan. Yang langsung bikin dia teriak protes pas sadar sama apa yang baru aja dia lakuin. Nahan malu abis-abis agen. Nah, sampai sini kita bisa sepakat. Jadi cowok sok dewasa itu susah. Malamnya, Haru duduk di kasur dan tiba-tiba ngumumin kalau dia mau tidur sendirian. Tina kaget banget dan langsung nanya apa dia. Sini kumpul, kita bahas momen kocak ini. Jadi, dia bilang cuma mau tidur. Padahal aslinya pikiran dia tuh udah dewasa, meski badannya masih bocah 5 tahun. Ayo kita mulai kisah isekai yang gila ini. Sang pelayan kaget dan agak tersinggung. Bertanya apa dia serius, Haru mengiyakannya. Pelayan itu pun kembali ke kamarnya, tapi memberinya akses masuk kapan saja. Mengucapkan selamat malam, dia menyelimutinya, lalu pergi. Sendirian, Haru berpikir apa tadi terlalu mendadak. Mengingat ibunya, dia penasaran, apakah orang yang dia tinggalkan merasa sedih atas kematiannya. Pikiran itu membuatnya enggan memaafkan dewa jahat itu. Keesokan harinya, saatnya Haru memulai latihan sihir. Dia lega melihat Tina kembali bersikap seperti biasa, merasa tenang. Dia mengangkat tangan meminta untuk melihat status Tina. Tina langsung menunjukkannya. Haru shock berat melihat level pelayannya mencapai 250. Tina bercanda bertanya, apa dirinya kurang memuaskan. Tapi Haru cuma kaget karena dia sangat kuat. Selain pelayan, dia juga pengawalnya. Setelah urusan selesai, saatnya berlatih sesuai rencana. Haru berniat bertanya kenapa orang sekuat dia mau bekerja sebagai pelayan pribadi. Untuk memulai, dia mencontohkan cara merapal sihir. Tina menembakkan tombak api yang langsung membakar habis jalur lintasan terbangnya. Ledakan dahsyat setelahnya membuat Haru ragu ini cuma sihir pemula. Tina sendiri ikut kaget saat mereka berdua menatap sisa kehancuran akibat kekuatannya tadi. Berniat tamar sedikit, dia malah kelepasan. Dengan level dan kekuatan gila ini, dia jelas bukan orang biasa. Usut punya usut, kakek buyutnya adalah sang pahlawan. Dari 2 generasi lalu, berkat garis keturunan itu, dia mudah naik level dan makin kuat. Karena sudah tidak penasaran, kini giliran Haru mencoba. Ada yang aneh. Tapi dia tetap disuruh mencoba merasakan aliran mananya. Dalam sekejap, dia merasakan kehangatan mengalir deras ke ujung jarinya. Ini pencapaian yang sangat luar biasa. Karena dia sudah bisa mengendalikan mana sesuka hati. Dia mengira ini berkat bantuan sihir Tina. Tapi nyatanya, Tina tidak melakukan apapun. Haru terus mengumpulkan mana di telapak tangan. Tapi takut dicurigai kalau terlalu cepat jago. Dia pura-pura kesusahan dan sengaja gagal. Bahkan merengek betapa sulitnya itu. Tetap saja, berhasil melakukannya. Pada percobaan pertama sangat menakjubkan, membuat Tina mengakui bakat alaminya. Karena sangat berbakat, mereka lanjut mencoba sihir dasar. Sambil membalas senyum Tina, Haru. Perhatikan baik-baik bagian ini, Haru kembali mengumpulkan mana, walau kesal dengan kutukannya. Dia disuruh membayangkan ada tangan lain dari jarinya, lalu sebuah target muncul. Semakin jelas bayangannya, semakin mudah merapal sihir. Jadi dia memikirkan hal yang masih segar di otaknya. Dia meniru tombak api Tina, lalu memunculkan kobaran api panjang itu dengan teriakan keras. Sang pelayan tercengang karena bentuk apinya sangat sempurna, bahkan tepat sasaran. Merapal sihir secara sempurna di percobaan pertama. Seharusnya bikin dia kelelahan, tapi dia baik-baik saja. Mayoritas orang akan kehabisan mana setelah satu sihir rendah. Meski tidak butuh banyak mana, Tina membatasinya maksimal 3 tembakan lagi. Harus senang bisa sihir walau mandek di level 1, hari berlalu damai. Tina harus ke kota, jadi dia memberikan lonceng untuk memanggilnya. Bahkan dari jauh, Tina berjanji akan langsung datang. Selagi pelayannya pergi, Haru ingin mengetes berapa banyak tembakan sihir yang bisa dia buat. Tapi berjanji berhenti kalau mulai lelah. Dia terus menembakkan tombak api tanpa henti. Hampir membakar seluruh taman. Asap ledakannya mulai menebal. Anehnya, setelah menembak 30 kali, dia tidak merasa capek sedikit pun. Merasa aneh, dia membuka jendela status. Tak ada yang berubah, termasuk kapasitas mananya. Meski sudah menembak 30 kali, mananya tetap penuh. Dia sadar mananya bukan tidak berkurang, tapi memang mustahil habis. Untuk memastikannya, dia merapal beberapa sihir lagi dan membenarkan
Kalau mananya sama sekali tidak turun sama sekali, kutukan itu mengunci statusnya agar tidak bisa diubah. Jika dimanfaatkan, dia bisa menjadi sangat kuat dengan mana tanpa batas dengan status yang tetap. Pasti ada hal gila yang cuma bisa dia lakukan, seperti tembakan beruntun. Perutnya berbunyi nyaring membuarkan lamunannya, hari sudah siang. Tapi Tina belum kembali membawa makanan. Iseng menguji apakah dia benar-benar akan datang. Haru membunyikan loncengnya, dalam sekejap mata. Tina terbang muncul di hadapannya. Panik menanyakan, apakah Haru aman? Tina memberondongnya dengan pertanyaan. Jadi bocah itu jujur kalau dia cuma kelaparan. Menyadari sudah telat, Tina minta maaf dan bergegas pergi menyiapkan makan siang. Kamu pasti paham perasaannya kan? Selain ingin membalas dendam pada Nox, Haru juga bertekad menjadi lebih kuat agar Tina bisa bangga padanya. Nah, makhluk pertama yang Haru kalahkan adalah monster kecil. Sebulan setelah reinkarnasi, dia mengejar seekor kelinci bertanduk dan meminta bantuan dari pelayannya. Mengikuti tradisi keluarganya, ini perburuan monster pertamanya. Sesuai perintah, Tina bergerak menahan target untuk tuannya. Dinding es dipanggil dengan kibasan tangannya, memblokir total jalan kabur si kelinci. Sadar sedang terpojok tanpa pilihan, monster itu berbalik menyerang. Membuktikan betapa bahayanya makhluk itu, meski ukurannya kecil. Dia tetaplah monster. Mengingat fakta itu, Haru menghadapi makhluk yang menerjangnya. Tina berteriak saat kelinci itu melompat, tapi Haru sudah siap memanggil tombak api. Menciptakan tombak api setipis dan setajam pedang. Sihir itu melesat cepat memberikan kematian tanpa rasa sakit. Sesuai rencana, targetnya tertembus seketika, membuatnya mendapat pujian dari Tina, padahal Tina sengaja menggiringnya. Tapi Haru tetap tenang merapal sihir. Tiba-tiba, fokus di matanya menghilang, di hadapannya, kelinci mati itu terbaring kaku, nyawanya terenggut oleh tangannya sendiri. Baru saja hewan itu melompat lincah, dan dia mengakhirinya. Realitas pahit itu menghantam pikirannya, membuat tubuhnya gemetar. Paham kalau ini terlalu berat untuknya, Tina memeluk hangat tubuh gemetar bocah itu. Kelinci bertanduk memang lemah, tapi dagingnya sangat lezat bagi monster lain. Ini adalah hukum alam yang mutlak, dan mengalahkan mereka adalah tugasnya untuk melindungi wilayah. Singkatnya, mereka harus bersyukur dan menerima pengorbanan kecil ini. Melihat Tina akan menyembelihnya, Haru minta diajari melakukannya sendiri. Keteguhan hatinya membuat Tina tersenyum bangga. Mereka menghabiskan waktu mempraktekkan apa yang bocah itu pelajari tentang menyembelih dan lanjut makan malam dengan daging kelinci. Cukup sulit dibiasakan, dan dia kesulitan menelan makanannya. Pada gigitan berikutnya, air mata jatuh tak tertahankan, dan dia terus menangis karena rasanya sangat enak. Melihatnya sesenggukan, Tina yakin Haru akan menjadi penyihir hebat suatu hari nanti. Karena dia sangat menghargai kehidupan, ada alasan lain kenapa Tina sangat percaya pada potensi Haru. Dia hampir tak percaya sihir Haru bisa menembus dinding es miliknya. Ada satu hal lagi yang terpikirkan, diam-diam setiap hari dia membuat boneka targetnya makin keras. Karena boneka normal pasti hancur lebur oleh kekuatannya. Tapi gokilnya, kekuatan Haru terus meningkat pesat. Setiap hari, seakan status angkanya tidak berguna sama sekali. Karena itu, dia curiga apakah Haru adalah reinkarnasi pria itu. Mengira dia pasti sudah bicara, Tina menepis. Pikiran liarnya lagi pula, tak perlu buru-buru mencari jawaban, padahal dia sudah menunggunya selama 100 tahun lamanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan kini, Haru akhirnya masuk akademi sihir dan mulai berteman. Saat mahasiswa baru disuruh kumpul di aula utama, gadis bernama Luna secara tidak sengaja menabrak siswa lain. Dia langsung dimaki. Meski minta maaf, hinaan terus berlanjut. Percaya padaku, kalian pasti ingin melihat kelanjutannya. Bocah tikus bilang dia menabrak. Sini ngumpul, mari kita lihat kelas bangsawan sombong. Gadis ini panik dan minta maaf. Haru melihat keributan itu, mengira dia menabrak mereka, tapi cowok lain bilang, justru sebaliknya, bangsawan itu cuma membulinya karena dia rakyat jelata. Kalau mereka berani menyentuhnya, Loke siap menghajar mereka tanpa peduli status. Tapi tiba-tiba, dia disuruh berhenti karena Haru mau mengurus para bajingan itu sendiri. Awalnya dia dilarang keras, tapi pola dan tanda di baju Haru langsung dikenali berdasarkan
3 garis di kerahnya, dia pasti dari keluarga Kon. Haru pasang badan di antara mereka, menghentikan aksi bullying itu. Benar-benar kesal karena dihalangi. Nat bertanya apa mereka tahu siapa dia. Haru menatapnya datar tanpa peduli. Dan anak buah si bangsawan panik minta mundur karena Haru anak kondel, karena tidak mau bikin ribut. Lebih lanjut, Towok itu menyuruhnya mundur. Sadar kalah kelas, dia kabur bawa kroconya, membiarkan yang lain mengecek kondisi Luna. Haru meyakinkan bahwa tidak semua bangsawan itu jahat. Gadis itu berhenti menangis dan berterima kasih. Dikelilingi dan dibentak tiba-tiba jelas jadi pengalaman yang super horor buatnya. Tepat saat itu, Loke minta maaf kepada putra Kon itu karena tidak tahu statusnya dan bersikap kasar. Haru malah meledeknya santai karena sempat memanggilnya bodoh. Untungnya, Loke cuma mau membantu, jadi tidak perlu minta maaf. Meski begitu, dia menyesal tidak bisa bertindak sehebat Haru. Haru dengan ceria mengajak berteman, bikin Towok itu kaget parah. Lebih lucunya lagi, dia malah setengah diancam buat menerima tawaran pertemanan itu. Panik, dia mengeluh tapi akhirnya pasrah juga. Mereka pun bersalaman dan setuju untuk akrab mulai sekarang. Luna melihat ini dan bilang mau ikut berteman. Haru dengan senang hati menerima, memperkenalkan dirinya dan Luke sebagai sahabat baru. Meski Luke kaget dengan kedekatan dadakan ini, ketiga murid itu cepat akrab dan antusias dengan pertemanan mereka. Upacara penerimaan ternyata selesai super cepat karena penempatan kelas baru. Keluar besok, Haru mengajak mereka mampir ke tempatnya karena rumah mereka pasti jauh. Mereka mengikuti peta cukup lama, tapi Luke kebingungan mencari rumah itu. Tiba-tiba, perhatikan baik-baik ya, ini bikin melongong. Luke menunjuk rumah di depannya. Itu bukan rumah biasa, melainkan mansion super mewah yang bikin bengong. Saat teman-temannya takjub, Haru malah mau ngomel ke ayahnya karena terlalu berlebihan. Tina merasakan kehadirannya dan muncul di pintu untuk menyambut. Melihat para tamu, dia diperkenalkan pada teman-teman baru tuan mudanya dan dia benar-benar senang. Haru cepat bergaul di hari pertama. Mumpung di sana, Haru mengajak mereka makan malam. Jadi, pelayan itu meminta mereka bersantai di ruang tamu sementara dia memasak makanan. Mereka asik ngobrol santai, berharap bisa masuk kelas yang sama besok. Yang tidak mereka sadari, Tina menguping percakapan singkat ini, keesokan harinya, ketiganya kegirangan karena benar-benar masuk kelas yang sama. Haru menyangkal keras kalau ayahnya pakai orang dalam, dan mereka pun berjalan menuju ruang kelas mereka yang terlalu elit untuk murid baru. Mereka masuk untuk memulai hari pertama. Di dalam, ketiganya disambut oleh kelompok yang cukup kecil dengan 10 orang hadir. Murid lain mulai perkenalan, dipimpin Riva dan Mel yang antusias berteman. Selanjutnya ada sepasang murid bersisik naga di tubuh mereka. Yoko dan kakaknya, Ryuka Seena, gadis berpakaian queen, ikut perkenalan. Dan lucunya cuma Haru yang sadar ekornya bergoyang heboh di belakang. 2 gadis kembar identik, Mai dan Mai maju berikutnya. Akhirnya giliran trio MC kita menutup perkenalan dengan manis. Mereka langsung mengenalinya sebagai anak Kon, tapi Haru ngotot dia cuma murid biasa di sini. Jadi mereka bisa lupakan soal status. Saat Rhea tersenyum melihat kerendahan hatinya, yang lain bertanya apa fasilitas mewah ini, karena dia anak Kon. Haru agak ragu, tapi mikir, mungkin ayahnya ikut campur urusan ini. Anehnya lagi, cuma kelas mereka yang nama gurunya masih kosong. Saat asik bahas ini, langkah seseorang terdengar dari lorong. Bikin mereka menoleh. Haru melihat sosok yang sangat familiar masuk ke kelas dan dia langsung berdiri kaget melihat Tina. Tina mengoreksinya dan memintanya bicara lebih formal di sekolah. Ya, pelayan pribadinya itu memperkenalkan diri sebagai instruktur kelas mereka tahun ini. Mendengar nama Tina, Shaina sadar itu nama pahlawan yang memimpin penyelamatan dan mengalahkan Raja Iblis sahabat lalu. Tina santai mengonfirmasi kalau itu memang dia, bikin sesi kelas gempar abis. Levelnya tinggi bukan karena dia keturunan pahlawan, tapi dia sendiri pahlawan aslinya. Soal umur, dia menolak menjawab pertanyaan sensitif itu. Tiba-tiba Rhea angkat tangan, kisahnya legendaris di kalangan elf, tapi tahan napas sebentar, kalian dan aku bakal sok lihat ini. Buat menepis keraguan mereka, Tina memamerkan layar statusnya di depan kelas. Levelnya 250. Terus ngapain legenda macam dia rela jadi guru?
Jawaban Tina simpel banget. Dia bosan. Alasan konyol ini bikin murid cengot, jadi dia mulai cerita. Bagaimana dia sebenarnya pelayan pribadi Haru. Karena tuannya masuk akademi, dia bosan di mansion. Jadi mendaftar sebagai guru. Tapi Haru memperhatikan gerak-gerik tangannya. Kebiasaan yang selalu dia lakukan kalau lagi bohong. Haru penasaran rahasia apa yang disembunyikannya kali ini. Lanjut, mereka membahas pertarungan wajib antar kelas yang diadakan setiap bulan. Sepanjang semester, karena kelas lain pasti menantang, Tina menyemangati mereka berjuang maksimal. Untungnya, akademi ini sangat luar biasa, dan mereka punya akses penuh ke perpustakaan terbesar di sana. Kalau ada banyak tantangan, prioritasnya adalah melawan kelas yang lebih kuat. Dengan kata lain, mereka kemungkinan besar bakal bertarung ngelawan senior terus-terusan, pasti bakal susah banget buat mengimbangi kemampuan mereka. Tapi karena murid didikan Tina penuh potensi gila, dia yakin semua aman. Haru malah mikir, dari mana rasa percaya diri gurunya itu berasal. Untuk pelajaran pertama, Tina menyuruh muridnya pamer sihir masing-masing. Dia sudah siapkan target yang bisa mereka serang pakai kekuatan penuh. Haru sadar itu target latihan yang sama sejak dia masih kecil. Yang lain takut merusaknya. Tapi Tina jamin semuanya bakal aman. Kedepannya, mereka bakal maju sebagai satu tim, jadi saling memahami kekuatan itu wajib. Paham maksudnya? Reva dengan pede maju pertama. Dia bersiap dan mengikuti arahan instrukturnya, memusatkan sihir di telapak tangan, lalu menciptakan busur cahaya. Menarik senarnya, dia fokus, tarik napas, lalu melepaskan panah angin yang menembus mulus. Target itu harus sok berat. Dia tahu persis sekeras apa boneka latihan pelayannya. Semua tepuk tangan meriah. Selanjutnya giliran Mai dan Mai Yang. Maju bareng, karena mantranya lumayan rumit, mereka menyatukan tangan dan merapal sihir serentak. Api dan es berputar mengelilingi tubuh mereka, menyatu jadi sebuah tembakan. Sihir super keren, gabungan dua elemen berlawanan ini, telat menghantam target. Membuktikan kenapa mereka merapal bareng. Yoko maju. Tidak sabar unjuk gigi, menempelkan tangannya ke tanah. Dia bikin kaget semua orang dengan mengubahnya jadi lengan naga. Mantranya mengubah bagian tubuh untuk bertarung. Sebagai setengah naga dan penyihir petarung, combo gila ini sukses. Mencabik target sampai hancur, looking otot boneka itu hancur karena akumulasi serangan. Saat Ryuka tanya terbuat dari apa, Tina tersenyum. Mendengar jawabannya, Ryuka langsung masuk ke wujud naganya. Tapi bukannya menyerang, dia membangkitkan target itu. Kalian dan aku pasti sepakat, sihir kebangkitan cuma buat memperbaiki boneka latihan itu gila banget. Sihir penyembuh dari pendeta naga ini luar biasa, dan Tina sangat memahaminya. Kekuatan kebangkitannya sangat unik, mampu mengembalikan apapun yang memiliki mana ke kondisi utuh sebelum hancur. Tubuh masih menyimpan mana selama 1 hari penuh setelah mati. Ikuti aku terus di sini. Kalian pasti paham kenapa pelayannya sangat percaya diri. Semua murid di kelas ini benar-benar gila kekuatannya. Sisa 4 orang lainnya pasti sama gilanya. Haru mulai sadar kalau dia harus bisa mengimbangi mereka. Gara-gara kutukan dewa jahat itu, dia masih nyangkut di level 1 dan pastinya tertinggal sangat jauh dari mereka. Haru sendiri masih merahasiakan kutukan dewa jahat yang menahan levelnya dari Tina. Gadis itu lalu memperbaiki targetnya dengan senyum puas. Tapi entah kenapa, wajah Shaina mendadak terlihat sangat aneh. Melihatnya, kini giliran Mel maju, dan Luna bersiap memberinya sihir dukungan. Dia menumpuk puluhan sihir penguat pada gadis buas itu, sampai dia sendiri kebingungan. Bahkan, murid lain ikut syok melihatnya, karena mereka belum pernah melihat sihir penguat sebrutal itu. Dengan kekuatan yang meluap dan membakar setiap inci tubuhnya, Mel langsung melepaskan rentetan serangan dalam sekejap. Berkat tumpukan penguat itu, target hancur seketika. Yoko benar-benar tercengang karena Mel berhasil melampauinya dengan menghancurkan target tanpa sisa sedikit pun. Saat semua memuji duo mematikan itu, Shaina mendadak hilang sebelum mengambil gilirannya. Tina bahkan tidak sadar dan murni mengumumkan kalau 8 pertunjukan sudah selesai. Hanya Haru yang merasa ada yang aneh. Tapi dia udah maju paling akhir di antara murid curang ini. Sialnya, Luke bergerak lebih cepat dan mengangkat tangan, sangat yakin. Haru pasti dilatih keras oleh Tina.
Dia juga tidak mau jadi yang terakhir. Haru harus menyembunyikan kutukannya. Jadi dia cuma bisa pasrah dan mengabaikan anak itu. Taman sekelasnya ini maju dengan senyum lebar di wajahnya. Tapi senyum itu lenyap saat dia mulai merapal mantra. Mantra sihir rumit dan aneh mendadak muncul mengelilingi tubuhnya dan Ryoka sepertinya sadar sihir apa itu sebenarnya. Dengan fokus yang mengerikan, Luke melanjutkan gerakannya menggunakan kekuatan yang belum pernah mereka lihat, memanggil seluruh energi untuk dilepaskan. Petir raksasa menyambar target dari atas, menghancurkannya menjadi serpihan kecil. Semua murid melongo melihat kekuatan gila temannya ini, dan kawah yang tercipta bahkan jauh melampaui kerusakan akibat serangan Mel dan Luna tadi. Reva yang jenius langsung mengenali itu sebagai sihir kelas atas. Tina lalu membongkar kalau Luke adalah cucu Luano, sang penyihir agung sekaligus kepala sekolah di sini. Nah, perhatikan bagian ini. Tersisa Haru yang harus merapal sihir setelah kegilaan tadi. Anehnya, pelayannya menyuruh dia memakai 30% kekuatan saja, instruksi yang tidak dipahaminya. Gadis itu menegaskan lagi, fasilitas ini bisa rata dengan tanah kalau dia serius. Mendengar ini, murid lain kebingungan karena mereka justru disuruh memakai kekuatan penuh dan bertanya-tanya segila apa kekuatannya sampai disuruh menahan diri begitu rupa. Harus salah paham dan berpikir Tina pasti memasang target super lemah untuknya. Karena dia cuma bisa pakai sihir rendah, Tina pasti cemas kalau dia bakal sedih karena tertinggal jauh dari yang lain. Dengan menghancurkan target di depan semua orang yang percaya dia cuma pakai sepertiga kekuatan, harga dirinya terselamatkan. Oleh pelayan kesayangannya, tetap saja dia harus menyerang sekuat tenaga demi sandiwara ini. Seolah saling paham, Tina langsung merapal sihir pelindung ke semua orang. Untuk berjaga-jaga, tak mau menyia-nyiakan kebaikan Tina, Haru melangkah maju. Demi menutupi kelemahannya, dia menumpuk mantra lemat dan melepaskan gumpalan manas secara terus-menerus. Saat sihirnya terkumpul, pelayannya mulai panik dan mengingatkan batas 30% tadi. Sayangnya, Haru masih mengira gadis itu cuma akting, padahal mantranya semakin bertambah mematikan dan rumit. Sekarang dia siap. Tombak sihirnya bergetar dengan mana murni yang padat, tinggal melepaskannya saja. Dia menembakkan tombak api itu, sama sekali mengabaikan peringatan. Panik Tina, beberapa menit sebelumnya, Shaina ternyata kabur karena ogah berhadapan dengan pahlawan. Dia sendirian di ruang kelas khusus sambil membongkar peralatan, berharap bisa menemukan sesuatu yang berguna. Tiba-tiba saja, aksi tenangnya diganggu oleh ledakan super keras dari luar. Penasaran dengan apa yang terjadi, dia lari keluar dan melihat fasilitas itu sudah tertutup asap tebal. Dia syok berat melihat pemandangan itu. Di tengah asap, Tina berdiri di balik dinding batu yang hancur. Masih berasap karena tombak api tadi, tubuhnya gemetar dan napasnya ngos-ngosan kehabisan tenaga. Gila, kulitnya sampai melepuh tembus pakaian dan instruktur itu menangis melihat kehancurannya. Mereka bingung kenapa Tina ada di sana dan dari mana dinding itu muncul. Sambil menghentak, dia mendatangi Haru yang mundur dan panik meminta maaf. Saat Tina mengulang instruksi 30%, dia merasa bersalah dan menanyakan alasannya. Sambil terus menangis, Tina ngomong karena dia melanggar perjanjian. Dia mati-matian menangkis sihir itu dan menyelamatkan distrik pusat dari kehancuran total. Haru bingung dan bilang kalau dia tidak pernah membuat kerusakan. Saat di rumah, akhirnya Tina membongkar kalau dia selalu menghabiskan berjam-jam menumpuk sihir pelindung dimension. Faktanya, dia hampir tewas menahan sihir Haru saat latihan. Kalian mikir hal yang sama kan? Murid lain sadar Haru ini monster sungguhan. Dinding batunya lebih kuat dari target latihan. Bahkan pahlawan level 250 nyaris gagal menangkis sihir murninya yang sangat gila. Karena harus membuat laporan insiden, instruktur lalu mengakhiri kelas hari ini. Mereka bubar dengan wajah cemas. Tapi Tina menoleh ke Haru dan menyuruhnya diam di tempat seperti dugaan. Kembali ke lorong akademi. Haru minta maaf lagi ke Tina karena merasa bersalah. Gadis itu mengulang instruksinya untuk tidak serius dan gemetar ketakutan saat mengaku kalau dia pikir dia akan mati. Haru kaget mendengarnya. Apalagi saat Tina mengambil benda yang sudah menyelamatkan nyawanya. Batu di liontin yang selalu dipakainya kini hancur berkeping-keping.
Berserakan di tangannya itu alat sihir pelindung sekali pakai saat nyawanya terancam. Parahnya, benda itu adalah hadiah dari sosok penting. Haru makin menyesal dan langsung menawarkan apapun untuk memperbaikinya. Dia meyakinkan janjinya, memohon agar Tina berhenti menangis. Karena Haru sangat ngotot, gadis itu bicara ragu-ragu dan minta agar dia tidur di sebelahnya. Lagi, persis seperti dulu, ini mengingatkannya saat dia minta tidur sendiri. Tapi Haru ragu apa itu cukup untuk menebus kesalahannya. Tina meyakinkan kalau itu sudah lebih dari cukup karena dia cuma ingin memeluknya lagi. Perasaan tulus ini membuat Haru mematung. Meski bingung, dia sama sekali tak keberatan dengan permintaan manis itu. Jadi, Tina kembali menangis, tapi kali ini karena bahagia. Tiba-tiba saja, Tina melompat dan memeluknya erat. Akhirnya mengaku betapa takutnya dia tadi. Haru membalas pelukannya, minta maaf berkali-kali sambil mengelus kepalanya dengan lembut. Emosi gadis itu mulai tenang dan energinya kembali pulih. Mulai hari ini dan seterusnya, mereka akan selalu tidur bersebelahan lagi. Malamnya di kasur, Haru bertanya kenapa dia mau jadi pelayannya. Jika diceritakan, ceritanya bakal sangat panjang sampai larut malam. Tapi Haru tidak peduli, karena dia benar-benar ingin mendengarnya. Dengan kemampuan gila Tina, mengabdi pada kerajaan adalah hal biasa. Ayah Haru memang kaya, tapi tidak cukup untuk menyewa orang yang terus-menerus menolak tawaran negara di era tanpa pahlawan isekai ini. Pemerintah pun tak bisa mengatur seseorang sekuat dirinya. Dulu sekali, dia bertarung bersama para pahlawan untuk menghabisi Raja Iblis. Di antara mereka, ada satu pria yang sangat dia kagumi. Dia bukan pemimpin tim, tapi setiap kali mendengar ada disayang, diserang, dia selalu maju duluan untuk menolong. Pria itu memang sebaik itu. Melihatnya melawan ribuan monster sendirian memberi semua orang keberanian luar biasa. Walau bukan dia yang mengalahkan sang Raja Iblis, Tina telanjur jatuh cinta padanya. Dan disitulah ceritanya menggantung. Percayalah padaku, kalian pasti penasaran melihat rahasia selanjutnya nanti. Terus, para pahlawan panggilan itu harus pulang setelah tugas kelar. Akhirnya dia balas perasaan gadis ini, walau awalnya sok jual mahal banget. Pas ditanya apa mereka jadian, bayangan liar langsung lewat di kepala Haru. Panik habis, cewek itu buru-buru bilang hubungan mereka belum sejauh itu. Artinya dia belum terlalu berpengalaman. Haru senang dengernya, tapi masa indah mereka berakhir waktu Raja Iblis kalah. Si pahlawan udah coba segala cara buat bertahan, tapi hukum dunia ini nggak bisa dilanggar. Sebagai keturunan pahlawan lain, gadis ini paham betul, karena kakek buyutnya dulu juga pulang. Batu yang hancur tadi itu ternyata jimat pelindung dari kekasihnya sebelum pergi. Suatu hari, dia merasakan lahirnya seseorang dengan mana persis kayak mantannya itu. Tepat di hari ulang tahunnya, dan dia yakin banget Haru adalah reinkarnasi pahlawan tersebut. Tina ngerasain keajaiban yang sama waktu pahlawan itu lahir. Dia sempat 100% yakin Haru adalah reinkarnasi cinta sejatinya. Dia nggak mungkin salah ngenalin sihir itu. Tapi, Haru sama sekali nggak punya ingatan itu. Dia emang reinkarnasi, tapi dari jiwa lain, bukan si pahlawan. Dan tebak, Tina sebenarnya udah tahu fakta ini. Dulu dia sempat nyarep Haru itu mantannya. Tapi pas lihat Haru mati-matian latihan tiap hari, dia emang lihat bayangan mantannya. Tapi lama-lama, dia jatuh cinta sama Haru, apa adanya. Dia maju, meluk Haru erat, dan jujur, kalau sekarang dia cuma suka sama Haru. Haru langsung pegang tangannya, janji bakal jadi lebih kuat dari pahlawan impiannya itu. Dia bakal lindungin Tina dan dunia, jadi dia mohon Tina tetap bersamanya. Tina setuju dong. Haru nemu tujuan hidup baru dan janji bakal jauh lebih kuat dari pahlawan lama. Persis kayak pahlawan yang Tina cintai, dia bakal cukup kuat buat jadi pelindung. Besok paginya, Tina buka tirai jendela dan senyum manis banget manggil Haru buat sarapan. Terus dia deketin wajahnya. Sentuh pipi Haru pelan, tutup mata, dan cop. Kasih kecupan yang bikin jantungan, sambil tersipu, dia bilang gak sabar ngabisin waktu bareng. Haru juga ngerasain hal yang sama, dan tekadnya bulat buat jadi Saiki level 1 terkuat. Pagi itu mereka saling sapa, dan Haru kaget lihat halaman udah mulus. Kaget banget kok perbaikannya secepat kilat. Dia nyeletuk pasti istana, punya tukang bangunan super yang lembur semalaman. Terus dia nanya, apa ruang latihan yang dia hancurin
masih direnovasi juga. Nah, perhatiin bagian ini. Kalian pasti ikutan ngakak lihat kelakuan Haru selanjutnya. Tina jawab kalau ruangannya udah mulus 100%. Jadi kelasnya tetap jalan, Haru pamit deh. Sambil jalan, dia mikir betapa anaknya bisa pakai semua elemen sihir. Perkenalan sihir elemen Tina tuh beneran bikin hari pertama sekolah jadi liar banget. Untung aja status anak bangsawan bisa nyelamatin muka dia. Dia panik bayangin apa jadinya kalau seisi sekolah tahu dia cuma nyangkut di level 1. Sampai kelas, dia masih putar otak di mana cara manfaatin semua alat demi bertahan hidup. Di tengah lamunan soal target baru, ada yang bisikin kalau sihir dia kemarin itu nggak ngotak. Pas nengok, Sienna lagi senyum ke dia. Bilang kalau dia udah ada di situ jauh sebelum Haru masuk kelas. Haru langsung mikir keras. Seingatnya, Sienna nggak ada di lapangan kemarin dan harusnya nggak lihat sihirnya. Cewek itu mendadak kaku, terus senyum. Bilang kalau Haru udah lihat kekuatan sihirnya. Dia jelasin kalau sihirnya bisa ngilangin hawa keberadaan, bikin orang susah deteksi. Tapi nggak sembarangan. Ini mantra tingkat tinggi yang bikin dia gampang banget hindarin serangan fisik. Karena jarang yang bisa, ini dihitung kemampuan langka. Haru malah bingung dan nanya, apa dia punya kekuatan lain gara-gara ekornya? Sienna kaget banget dengarnya. Jarang banget ada manusia bisa lihat ekor aslinya. Haru jujur, kalau udah lihat ekor itu dari kemarin, tapi belum sempat nanya. Mendadak Sienna masuk mode waspada. Ekornya langsung aktif. Dia mikir apa bocah ini harus dihabisi sekalian karena tahu rahasianya. Haru nelan ludah, mulai panik karena nyawanya terancam. Dia minta Sienna tenang dulu. Kalian lihat tatapan cewek ini? Siap-siap, karena apa yang dia lakuin selanjutnya beneran di luar nalar. Haru bilang dia cuma nggak mau cari ribut sama teman sekelas. Cewek itu pakai ekornya buat narik Haru mendekat. Gerakannya cepet banget. Dia pegang tangan Haru dan ngacup punggung tangannya. Haru bingung, dan Sienna bilang mereka baru aja buat kontrak. Muncul lambang sihir pudar di tangan Haru. Dia mikir, apa ini artinya dia jadi babu yang harus nurut semua perintah Sienna? Tapi ternyata malah sebaliknya. Kontrak barusan bikin Sienna yang jadi pelayannya, dan Haru resmi jadi majikan. Sienna ngejelasin kalau rubah ekor 9 kayak, dia nyerap kekuatan dari energi sihir. Kalau udah mode sempurna, rubah ekor 9 bisa ngancurin kemanusiaan loh. Dia ngaku masuk akademi cuma buat nyerap sihir, terus niat cuci otak semua orang jadi bonekanya. Dia bahkan mau jadiin akademi markas operasi penjahat. Dengar rencana halu itu, Haru langsung ngejitak kepalanya biar sadar. Sienna ngadu kesakitan dan nanya kenapa dia dipukul, padahal otaknya lagi sibuk mikirin cara buat kuasai dunia. Haru bakal jadi raja, dan mereka berdua bakal mendominasi manusia. Haru jitak kepalanya, sekali lagi biar otaknya jalan. Haru khawatir abis, nyuruh cewek ini berhenti mikir aneh-aneh yang bahaya. Sienna malah meludah kesal. Frustrasi gara-gara majikannya nggak punya ambisi sedikit pun buat naklukin dunia. Apalagi dengan kekuatan Haru yang overpower. Haru diam sebentar, ingat kalau dulu dia emang punya mimpi kuasai dunia pas awal-awal. Direinkarnasi paksa, tawaran yang menggiurkan. Tapi sekarang, dominasi dunia udah nggak seru lagi buat dia. Dia ogah jadi Raja Iblis, mimpinya sekarang cuma mau jadi pahlawan keren pujaan semua orang. Muka Sienna langsung pucat dengarnya. Dia nanya, apa Haru nggak niat manfaatin dia kayak manusia lain? Soalnya dia bisa nyerap banyak mana. Makanya banyak yang ngincer kekuatannya demi ego mereka sendiri. Manusia kan dari dulu rakus pengang, curi kekuatan mereka. Mendadak kepala Sienna pusing, memori masa lalunya muter lagi. Di gunung bersalju, manusia nemuin rubah ekor 9. Mereka mau nangkap monster itu buat dijual mahal. Pas Sienna berontak, para manusia itu malah ngincar ibunya dan tega menghabisi nyawa ibunya tepat di depan mata. Dia nangis kejar manggil ibunya, tapi mulutnya dibungkam penculik. Tragedi gelap ini bikin dia benci banget sama manusia, apalagi pahlawan. Ras rubah ekor 9 ini selalu sial. Manusia terus-terusan musnahin ras mereka atau nyuri kekuatan pas mereka masih lemah. Melihat Sienna menderita gitu, Haru coba nenangin sambil elus kepalanya pelan-pelan. Dia janji nggak bakal bocorin identitas aslinya ke siapapun. Dan nekenin kalau dia sama sekali nggak minat manfaatin dia. Sienna langsung sadar, kontraknya malah sia-sia. Soalnya Haru nggak mau pakai dia.
Haru nawarin buat batalin kontrak. Negasin kalau dia ogah jadiin teman sekelasnya budak. Tapi masalahnya, Selena bilang kontraknya nggak bisa dibatalin. Gara-gara dia pakai salah satu ekornya buat bikin mantra. Ikatannya terlalu kuat buat diputus dari pihaknya. Haru nanya apa dia bisa hancurin sendiri? Ternyata Selena sengaja bikin mustahil. Sienna takut Haru bakal nyakitin dia kalau bisa lepas. Syarat kontraknya mulai kelihatan di tangan Haru. Intinya, Sienna harus nurut semua perintah selama nyawanya nggak dalam bahaya. Sienna nyerahin semua miliknya asalkan Haru janji biarin dia hidup. Lihat ekspresi pasrahnya. Kita semua sepakat dia minta diluskan. Sampai sini dulu, insting ngelindungin Haru akhirnya bangkit. Sini kumpul, kita mulai dengan kelas anime paling epik. Besok paginya, Lucky kaget banget lihat Sienna si rubah ekor 9 tidur pula di pangkuan Haru. Waktu ditanya, mereka pacaran atau enggak? Haru cuma jawab ngambang bilang hubungan mereka itu unik banget. Ayo kita saksikan kelanjutan ceritanya teman-teman. Haru mencoba membangunkan Sienna. Menyuruhnya segera kembali ke kursi, karena teman sekelas mereka akan datang. Gadis itu tersenyum dan patuh bersandar manis padanya. Hanya untuk merasakan usapannya. Yap, Haru resmi mendapatkan iblis penurut yang bisa menyebabkan bencana alam. Nanti, saat Haru dan Tina di taman, mereka merasakan aura seseorang mengawasi dari jauh. Tina sadar itu Sienna dan menyuruhnya keluar dari persembunyian. Siluman rubah ekor 9 itu muncul, memuji kepekaan Tina yang sangat tajam. Padahal dia bukanlah tuan yang terikat kontrak dengannya. Tina berterima kasih atas pujiannya, tapi bertanya kenapa dia mengikuti mereka dan soal kontrak itu. Setelah Haru menjelaskan semuanya, Tina jelas merasa sangat frustrasi karena iblis ini pada dasarnya terus menempel pada tuannya. Kesal maksimal, Tina langsung mengaktifkan mantra sihir. Serena panik menjelaskan bahwa dengan kontrak itu, dia terikat kepatuhan mutlak pada tuannya. Jadi dia akan menuruti permintaannya untuk tidak menyerang. Haru berdiri melerai di antara mereka, sementara Tina protes keras. Karena kontrak konyol itu, mengharuskannya melindungi si rubah. Haru menyuruh Tina tenang, lalu menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki tanda di tangannya, berbeda dengan Sienna yang langsung shock melihatnya. Haru mengecek sistem dan statusnya masih terkutuk. Ternyata tanda kontraknya memudar gara-gara kutukan itu. Cowok ini dengan santainya menganggap rubah ekor 9 kecil itu sangat imut dan merasa punya kewajiban untuk melindunginya. Untuk meyakinkan Tina bahwa rubah kecil ini bukan masalah besar, dia mencoba memerintah Sienna. Haru menyuruhnya berputar dan mengong, yang langsung dipatuhi tanpa ragu oleh si rubah. Haru membuktikan pada Tina bahwa semuanya aman terkendali, jadi dia tak perlu cemas. Dengan wajah yang masih ragu, Tina tegas menyatakan bahwa walaupun Sienna tidak bisa melukai Haru, dia masih berbahaya bagi manusia lain. Mendengar itu, Haru langsung melarang Sienna menyerang manusia manapun kecuali mendapat izin darinya. Sienna setuju sepenuhnya. Dan ini seharusnya menyelesaikan masalah mereka berdua. Haru juga memastikan akan terus menjaga rubah itu di sisinya agar mudah diawasi. Tapi Tina mengingatkan bahwa membawa iblis terus-menerus itu sangat berbahaya, ditambah lagi karena Sienna itu perempuan. Kebersamaan mereka bisa mengancam kepolosan Haru. Sambil menonton perdebatan lucu mereka berdua, Sienna sudah menduga kalau Tina pasti akan meragukan niatnya. Dia bertekad bulat mengalahkan Tina demi merebut semua perhatian dari Haru. Sekalipun Tina adalah pasangan pribadi Haru, Sienna hanya perlu terus menempel erat dan memastikan cowok itu malah bergantung padanya. Langkah selanjutnya. Nah, perhatikan bagian ini teman-teman. Dia harus menaklukkan Haru dan memonopolinya. Saat malam tiba, pesona mautnya akan beraksi. Membayangkan bisa semakin dekat dengan Haru saja sudah sukses membuat senyum liciknya mengembang malam. Tiba dan Tina sudah memakai gaun tidur tipisnya. Dia berjalan mantap menuju kasur tuannya. Tapi langsung kesal setengah mati karena Serena mendahuluinya. Serena dengan polos menjelaskan bahwa tempat paling aman adalah berada di sebelah tuannya. Rubah itu juga bertanya kenapa Tina sepertinya berniat tidur di sebelah Haru juga. Tina mengaku terang-terangan akan tidur bersamanya, tapi si rubah protes kalau itu salah, karena dia kan guru mereka di akademi. Karena frustrasi, Tina membalas bahwa sama sekali tidak ada aturan akademi yang melarangnya tidur dengan tuannya.
Karena ingin segera istirahat, Haru menyuruh Tina tidur di sisi kasur yang lain. Mendengar itu, Tina langsung sumringah dan bergeser mendekat padanya di atas ranjang. Haru lalu menyuruh Shena mendekat juga, dan mereka pun akhirnya tertidur pulas. Keesokan paginya, Tina bangun sangat awal untuk membuat sarapan. Dia melihat tuannya tidur nyenyak di sebelah Shena yang kembali ke wujud rubah. Merasa hatinya menghangat, Tina tersenyum manis, sadar kalau dia tidak mungkin bisa marah pada tuannya yang super polos itu. Tak lama, Shena bangun dan mengintip Tina yang sedang asyik masak di dapur. Rubah ekor 9 itu melirik makanan yang terhidang dan berkomentar kalau itu kelihatan sangat lezat. Tina menawarkan satu suapan yang langsung diterima Shena. Gadis rubah itu mengunyah dan matanya berbinar saat ledakan rasa memenuhi mulutnya. Dia bilang seumur hidup belum pernah mencicipi masakan seenak dan segurih itu. Tina dengan bangga memberitahu bahwa itu adalah makanan favorit Haru. Shena langsung terdiam dan menatap serius hidangan di depannya. Tina menghela napas pasrah lalu menawarkan diri mengajarinya memasak seolah bisa membaca pikirannya. Wajah si rubah langsung cerah membayangkan dia juga bisa memasak makanan super lezat untuk tuannya. Tina tersenyum ramah dan berjanji akan mengajari semua resepnya. Lagi pula dia akan tinggal di rumah yang sama dengan Haru. Nantinya, Tina benar-benar mengajari masakan itu. Shena tanpa sengaja menjatuhkan banyak kangkang ke mangkok, tapi ya, bukan awal yang terlalu buruk. Berikutnya, dengan sangat hati-hati menuang kocokan telur ke wajan. Tina menjelaskan kalau wajan tembaga itu punya konduktivitas panas terbaik untuk membuat telurnya mengembang sempurna. Beberapa saat kemudian, hidangannya pun akhirnya matang, dan Shena mencicipinya duluan. Dia benar-benar takjub telur biasa bisa berubah jadi hidangan kelas atas. Sukses mengajarinya cara membuat telur dadar yang enak, Tina sekarang bersemangat untuk mengajarinya memasak kaldu sup. Setelahnya, si rubah asik berhayal soal pujian Haru saat memakan masakannya. Dia lalu bertanya pada Tina, apakah tuan mereka masih tidur pulas? Sang pelayan menjawab bahwa Haru pasti baru saja selesai lari dan berlatih sihir di halaman belakang. Benar saja. Saat mereka melihat ke bawah dari jendela, cowok itu sedang asyik latihan menembakkan sihir api. Tina lalu bercerita kalau Haru itu anak yang sangat gigih sejak usia 5 tahun. Dia tersenyum mengingat masa lalu dan mengungkap bahwa alasan adanya penghalang pertahanan super kuat di sekitar rumah ini adalah berkat tekad tuannya yang tak tergoyahkan. Haru selalu siap belajar sihir baru dan mempraktikkannya. Dia benar-benar pekerja keras. Inilah salah satu alasan utama kenapa Tina sangat menyayangi Haru, dan Shena pun mengangguk setuju, mulai makin menyukai cowok itu sambil terus memperhatikannya. Selesai latihan, Haru masuk ke rumah dan disambut oleh 2 pelayannya. Shena dengan sangat heboh memamerkan telur dadar yang baru saja dibuatnya. Haru kaget Tina mau mengajarinya memasak. Sang pelayan menimpali santai, bilang dia tak akan membiarkan si rubah tinggal gratisan. Haru menggigit telur itu dan langsung terkesan dengan tingkat kematangannya yang super sempurna. Shena kegirangan mendengar tuannya menyukai masakannya. Nah, dengan begini anggota baru resmi bergabung dengan keluarga kecil mereka. Beberapa hari kemudian, Tina mengumumkan di kelas bahwa kalian pasti sudah menebak apa yang akan terjadi kan? Ya, pertarungan kelas. Acara ini akan diadakan dalam 3 hari antara mahasiswa baru melawan senior. Jelas semuanya mendadak gugup. Tina lalu menambahkan bahwa ini adalah pertandingan sistem gugur 5 lawan 5. Dia menyuruh mereka percaya diri, karena Tina tahu mereka ini jauh lebih kuat. Nantinya, perwakilan mahasiswa baru adalah Haru, Loke, Deva, Mel, dan Yoko. Mereka bakal berhadapan dengan wakil kelas 7, yaitu si sombong Nard dan Krutonya. Kedua kelas berbaris saling berhadapan. Sementara Luna yang menonton dari kursi penonton, tiba-tiba kaget saat melihat wajah-wajah yang sangat familiar. Senior itu mengejek mereka tampak menyedihkan, dan menyuruh menyerahkan ruang kelas bagus yang pasti difasilitasi ayah Haru. Loki langsung mengenali mereka sebagai komplotan perundung yang mengganggu Luna saat upacara penerimaan dulu. Haru setuju dan bilang sepertinya orang-orang ini sengaja mengajukan diri demi balas dendam. Dengan tenang, Haru menilai mana mereka penasaran seberapa kuat sebenarnya kemampuan mereka, tapi ternyata
Dia sangat kecewa melihat level mana senior itu yang ampas banget. Haru dan Loke geleng-geleng kepala melihat ketidakmampuan mereka, sampai tanpa sadar menyuarakan keraguan apakah senior ini pantas belajar di akademi. Mereka bahkan tak percaya orang-orang ini layak jadi lawan. Tiba-tiba mereka melihat raut wajah Luna yang tampak sedikit cemas. Para gadis menanyakan apa yang terjadi karena dia mulai terlihat pucat. Riva dengan lembut membujuknya untuk bicara. Sempat ragu, Luna akhirnya bercerita kalau gerombolan senior yang akan mereka hadapi itu adalah orang-orang jahat yang melecehkannya. Waktu upacara penerimaan untung saja, ada Loke dan Haru di sana untuk menyelamatkannya. Riva lalu menyarankan agar dia istirahat di ruang UKS karena kondisinya kurang sehat. Luna menolak keras, bilang bahwa dia ingin menyemangati semuanya kembali ke arena. Nard dan temannya, Tom malah asyik mengejek Reva karena dia yang akan bertarung. Nard menyebutnya beruntung karena akan merasakan teknik hebatnya. Reva menatap mereka dengan ekspresi super jijik, menyebut mereka sampah masyarakat. Dia berjalan ke arena dan memberitahu Luna kalau mereka akan segera pesta kemenangan di restoran favoritnya. Jadi sampai saat itu tiba, teruslah bersorak untuk mereka. Jadi apa kesimpulan kita soal ini? Yoko dan Mel yang menunggu giliran di pinggir menghela napas. Percayalah padaku, pertarungan konyol ini akan selesai dalam hitungan detik dan sama sekali tidak akan. Sini kumpul, kita bakal nonton pertunjukan gila. Mel sepakat sama hal itu. Awalnya dia panik, karena senior ini kedengarannya serem banget, tapi setelah ngadepin monster gargoyle milik Tina, mentalnya udah sekuat baja. Pas ketemu langsung, dia sadar banget kapasitas mana kakak kelas ini jauh lebih ampas dari mereka. Jujur aja, Mel mikir mustahil mereka bisa kalah, tapi Luke langsung ngingetin buat gak lengah. Siapa tahu senior ini menyembunyikan senjata rahasia atau punya trik licik buat nyerang balik. Rhea setuju banget dan nyuruh semuanya tetap waspada. Dia bilang ke teman-temannya buat santai aja dulu. Karena dia yang bakal maju ngurusin pertarungan pembuka ini dengan kekuatannya sendiri. Haru ngasih semangat ke dia, di sisi lain, Tom malah ngeremehin dan nantang Rhea nyerang duluan. Cowok itu yakin banget bisa menang muda, Rhea mikir tantangan itu bodoh banget. Merasa diremehkan, Rhea langsung narik busurnya dan ngumpulin energi mana super besar di sekitarnya. Sementara itu, Mai nekat manjat pagar arena biar bisa lihat aksi Rhea lebih jelas. Dia kagum banget sama sihir angin milik Rhea. Saking asyiknya nonton, dia nggak sadar ada sisa angin kencang yang ngarah ke dia. Bikin Mai oleng dan jatuh dari pagar. Untungnya, refleks Haru secepat kilat dan langsung nangkep tubuh Mai. Haru kaget karena badannya ringan banget. Wajah mereka kebetulan deketan banget, bikin Haru langsung salah tingkah. Tiba-tiba saudari kembarnya, Mai, datang buat narik Mai menjauh. Mai langsung pasang mod waspada dan melindungin adiknya. Mai panik dan jelasin kalau Haru cuma nolongin. Mai akhirnya ngucapin terima kasih ke Haru, tapi ngancam dia biar nggak berani dekat-dekat lagi. Di arena, Rhea baru aja ngelepas sihir angin badainya. Bikin lawannya kaget setengah mati lihat jumlah mana yang super gila itu. Luna sampai melongo lihat kekuatan Rhea bareng Haru dan Loki. Tom langsung menggertakkan gigi. Agonya hancur lebur sadar anak kelas 1 punya mana yang jauh lebih besar dari dia. Perhatikan baik-baik bagian ini epic banget. Tom panik bikin tameng pelindung pas Rhea nembakin panah ledaknya. Keringat dingin bercucuran saat Tom mulai terdorong mundur oleh kekuatan absolut Rhea. Rhea sedikit cemberut karena sihir anginnya agak meleset. Penonton langsung panik parah waktu lihat tubuh Tom terbang melayang ke arah mereka akibat efek benturan. Penghalang arena langsung hancur berkeping-keping. Murid lain ikut kena imbas ledakan dan semuanya terpental keluar arena. Anak kelas 1 langsung bersorak ngerayain kemenangan mutlak Rhea. Tina jalan mendekat. Bangga banget muridnya bisa ngebantai musuh. Cuma pakai satu serangan telak. Tina sengaja nyindir kalau tameng murahan dari guru lain nggak akan bisa nahan sihir muridnya. Guru yang disindir langsung emosi. Dia protes kalau serangan itu curang karena keluar dari batas arena. Tapi guru lain nimbrung, bilang kemenangan tetap sah milik anak kelas 1 karena sisa senior. Tingkat 7 udah tepar nggak bisa lanjut bertarung. Mereka nggak nyangka tameng tingkat guru bisa dihancurkan murid biasa. Merasa dihina, guru itu ngeles bilang kalau 4 senior yang luka
tadi sebenarnya bukan peserta resmi dalam duel ini. Lalu dia manggil murid lain bernama Edgar buat maju. Cowok yang lagi asyik tidur itu langsung bangun kebingungan karena tiba-tiba disuruh tarung. Dia ngoper buku yang nutupin wajahnya Kak. Teman sekelasnya, Ran cewek itu ngejelasin kalau Riva baru aja ngebantai 4 teman mereka dan kubu seberang minta tanding ulang. Karena anak baru setuju, mereka ngirim gelombang senior berikutnya. Meski nyawanya belum kumpul, karena kurang tidur, Edgar terpaksa maju. Di sisi lain, Tina muji Riva lagi atas sihir gilanya. Tapi sekarang dia minta Riva mundur dan milih Yoko buat lawan perwakilan senior selanjutnya. Rayuka langsung genggam erat tangan kakaknya, bilang Yoko wajib menang meski harus bertaruh nyawa. Kena mental didesak adiknya, Yoko cuma bisa mengangguk pasrah mengiyakan. Tina mulai nyusun strategi baru. Dia sengaja majuin Yoko, karena cowok itu jago pertarungan jarak dekat, sama kayak Edgar. Sebenarnya Tina nggak nyangka Yoko mau repot-repot masuk ke ring, karena biasanya dia selalu cuek sama sekitar. Yoko meregangkan ototnya, redo mau ngabisin musuh dengan gaya epik kayak Rea. Sambil mengamati, Edgar tiba-tiba nanya, apakah lawannya ini keturunan naga? Yoko membenarkan, dan bilang dia bukan bermaksud sombong, tapi dia memang super kuat. Edgar setuju, karena ras naga terkenal mengerikan. Dia menghela napas lelah, jujur dia malas lawan Yoko, tapi terpaksa maju. Sementara itu, sekretaris senior merhatiin ketua kelas mereka, Rain. Yang malah asyik nonton, dia langsung negur Rain dan ngingetin soal tumpukan tugas gunung yang masih belum selesai. Ra menatapnya kasihan, karena ketua harus begadang semalaman buat nyelesain dokumen itu. Tapi Rain dengan santai jamin, bisa kelarin semuanya tepat waktu. Kita balik lagi ke arena duel sekarang. Agar terus menatap ke arah penonton, dan bergumam, kalau dia pantang kalah dari siapapun kecuali ketua mereka. Yoko awalnya bingung banget, tapi memutuskan fokus ke arena pertarungan mereka. Kalian pasti mikir dia bakal unjuk gigi dan mendominasi pertarungan ini kan? Yoko langsung berubah ke wujud naganya. Dia melesat maju, niat banget ngakhiri duel ini cuma dengan satu pukulan. Yoko nyerang pakai cakar naganya. Tapi si senior dengan tenang bikin tameng pas sebelum serangan masuk. Edgar langsung baca peluang emas dan nyerang balik tepat saat pertahanan Yoko terbuka. Yoko langsung pingsan di tempat, memastikan Edgar menang mutlak di ronde ini. Ryuka langsung berdiri kaget lihat kakaknya tepar dalam sekejap, wajahnya panik banget. Dia langsung lari ke ruang kesehatan nyusul kakaknya sambil ngomel Yoko bodoh banget karena nurunin pertahanan. Tapi Haru nyela dan bilang Yoko nggak lengah sama sekali. Edgar aja yang level kekuatannya beda jauh lebih ngeri. Wajah Ryuka jadi tenang, lalu bilang dia bakal puji kakaknya pas sadar nanti. Tina setuju sama analisa Haru. Senior itu salah satu orang jenius di akademi dan anggota OSES. Saat ditanya soal pergerakan musuh, mengaku bisa baca gerakannya. Tapi trik serangan tipuannya itu yang bikin repot. Tina langsung nunjuk Luna dan bilang, sekarang giliran dia yang bertarung. Luna shock parah, karena dia sama sekali nggak bisa bertarung. Tina lalu ngusulin strategi biar Luna pakai sihir support dari luar buat ngebantu Mel ngadepin si Edgar. Luna makin bingung. Dia nanya apa sihir buff bisa tembus tameng dan emangnya bantuan dari luar itu diizinkan. Pas Luna mulai ngasih buff ke Mel, Tina negasin kalau ngebantu petarung tempur itu sangat adil. Dia juga nambahin aturan kalau cuma teman sekelas yang boleh bantu. Makanya, Luna langsung all out nambahin buff ke tubuh Mel. Edgar senyum miring lihat kelakuan mereka. Dia sekarang harus ngelawan murid buas sekaligus disupport sama Enchanter. Sejujurnya, dia cuma pengen cepat-cepat balik tidur. Jadi pertarungan ini harus diselesaikan kilat. Mel teriak mau balas dendam demi Yoko. Edgar malah ngakak dengernya. Ngingetin kalau anak kelas satulah yang ngebantai teman-temannya. Duluan, tiba-tiba Edgar ngerasa timnya juga ngasih dia sihir support diam-diam. Rain sadar kalau tim mereka mulai main curang pakai trik yang sama. Padahal Edgar benci banget taktik murahan begini. Ra bilang pertandingannya udah rusak, karena guru tadi ngelanggar semua aturan duel. Mel benar-benar bisa merasakan sihir Luna meledak-ledak di dalam tubuhnya. Rasanya luar biasa banget, dan dia yakin kekuatannya meningkat pesat. Mel bertekad ngeluarin seluruh kemampuannya, biar usaha teman-temannya nggak berakhir sia-sia. Begitu saja, dia langsung melompat dan melayangkan pukulan mount ke senior itu. Kecepatannya gila-gilaan,
tapi Edgar dengan gampang menangkis semuanya. Mel tanpa sengaja malah mukul bayangan palsu, ngasih celah buat Edgar. Buat ngehindar dengan mulus, Mel menggertakkan rahang menahan kesal. Senior ini bukan cuma pakai sihir tipuan, tapi bisa baca pergerakannya 100%. Bikin Mel susah payah mendaratkan satu pukulan. Untungnya Luna terus ngasih pasokan mana. Mel kembali melancarkan serangan dan yakin kali ini tepat sasaran. Tapi ternyata pukulannya meleset lagi dan ngancurin tameng pelindung arena untuk kesekian kalinya. Naik pitam, Mel ngeludah saking kesalnya lihat musuh yang cuma ngindarin serangan. Edgar malah mancing emosinya, nantang Mel buat mendaratkan satu pukulan aja. Ternyata Edgar pasang buff di kakinya. Kalian gregetan kan lihatnya. Trik ini bikin gerakan Edgar makin cepat. Mel yang tertekap langsung melompat ngelepasin tendangan udara. Sayangnya, serangan itu cuma kena bayangan palsu dan bikin Mel frustrasi. Sini kumpul bareng gue, kita lihat akhir duel gila ini. Dia memuji kekuatan kaki Mel yang luar biasa. Mel sadar kalau pertarungan dilanjutkan dia pasti kalah telak. Tapi kejutan tak terduga terjadi saat lawannya mendadak menyerah dan menyatakan kekalahan mutlak. Mana dan tenaganya benar-benar sudah terkuras habis tak tersisa. Dia lalu bilang ke wasit kalau dia resmi mundur dari arena. Alasan lainnya dia benci banget pakai sihir bantuan. Selama pertarungan, karena kemenangannya bakal terasa hampa kalau semua musuhnya sudah tumbang. Duluan wasit pun mengumumkan pertandingan resmi selesai dan Mel keluar sebagai juaranya. Gadis itu langsung menghampiri Edgar dan bingung bertanya kenapa cowok itu malah mundur dari pertarungan. Edgar minta maaf karena tidak menyelesaikan duelnya. Tapi dia mengaku sangat menikmati pertarungan seru barusan. Di sisi lain Tina merasa kecewa karena Haru dan Luke gagal memamerkan kemampuan. Hebat mereka di sana, Haru segera menenangkannya dan bilang tidak usah terlalu dipikirkan karena toh mereka ada di kelas 1, Luke ikut menyela jujur saja dia sama sekali tidak yakin bisa menang. Lawan Edgar, Haru juga setuju karena sebenarnya ada beberapa sihir yang ingin dia coba, tapi belum tentu bisa dieksekusi dengan sempurna. Sementara itu sang guru berlari mendekati Edgar dan marah besar karena dijadikan umpan. Dengan luka yang sangat jelas di wajahnya guru itu, Namuk menanyakan alasan Edgar mengorbankannya. Edgar cuek bebek melihat kemarahannya membuat pria itu mengancam akan memberikan hukuman berat. Tiba-tiba saja Rain muncul dan langsung menuduh sang guru melakukan kecurangan terang-terangan saat duel tadi. Dia bilang sekretarisnya merekam sesuatu yang sangat menarik, lalu memutarnya di depan wajah pria. Itu, setelah membongkar semua bukti kecurangannya, Rain menyuruh guru itu berhenti mengganggu Edgar yang cuma menolak ikut curang. Rain lalu tersenyum tipis ke Edgar dan mengejeknya masih saja pemarah seperti biasa. Saat melihat senior itu, Rhea langsung berkomentar kalau wajah cowok itu tidak asing. Tina menjelaskan kalau dia adalah Rain si ketua OSIS akademi ini. Pantas saja Rhea ingat wajahnya, karena dia yang memberikan pidato sambutan untuk para murid. Baru kemarin, perhatikan baik-baik kawan dia ini penyihir terkuat di akademi. Mendengar fakta itu, Haru membatin kalau suatu saat mereka bertarung pasti bakal sangat merepotkan. Dia lalu menoleh ke Tina dan bertanya, apa mereka punya peluang sekecil apapun buat menang lawan Rain? Jawabannya cuma satu, latihan gila-gilaan sampai batas maksimal. Mel merasakan lelah luar biasa di sekujur tubuhnya akibat latihan tanpa henti sejak mereka masuk ke akademi ini. Saking capeknya dia sampai merasa tidak ingin melakukan apapun dan cuma mau rebahan seharian di kasur. Luna tiba-tiba masuk ke kamar dan menyapanya dengan sangat ceria. Dia lalu memberikan sekotak coklat Valentine sebagai tanda persahabatan sejati mereka. Mel terdiam sejenak lalu sadar kalau dia benar-benar lupa soal hari spesial ini. Hari Valentine sekarang menjadi tradisi unik di dunia mereka yang ternyata dipengaruhi oleh kebiasaan para pahlawan panggilan dari dunia lain yang ikut memakmurkan kehidupan warga setempat. Karena coklat sangat mudah dibuat di dunia ini, tradisi membagikannya setiap hari spesial bisa ditiru dengan sempurna. Menyadari keteledorannya, Mel buru-buru lari keluar kelas dan malah menabrak Haru. Luna langsung minta maaf dan menjelaskan kalau temannya itu memang suka melamun sejak duel sengit kemarin selesai. Gadis itu lalu tersenyum mengucapkan selamat pagi dan memberikan sebuah kotak coklat sebagai ucapan terima kasih karena Haru sudah menyelamatkannya
Saat upacara penerimaan, karena Haru itu cowok yang spesial, dia sengaja menambahkan porsi ekstra coklat manis khusus buatnya. Cowok itu sangat berterima kasih menerima hadiah darinya, dan tiba-tiba teringat kalau dia belum dapat jatah dari Tina dan Shena. Tiba-tiba saja si kembar Mai dan Mei masuk ke ruangan dan ikut menerima coklat dari Luna. Si kembar kaget bukan main dengan hadiah itu, karena mereka sama sekali tidak tahu menahu soal Valentine. Mendengar kepolosan itu, Haru makin yakin kalau si kembar ini jelas bukan manusia biasa. Mengingat kembali percakapan mereka sebelumnya, Haru berani jamin kalau asal-usul mereka dari dunia lain. Mai bilang mereka juga harus ngasih coklat ke Haru sebagai bentuk rasa terima kasih. Tapi Mai menolak mentah-mentah, masih ngambek soal insiden yang sebelumnya. Penasaran berat Haru ingin tahu kenapa Mai sangat dingin padanya. Pagi itu dimulai dengan damai saat Tina menyapa semua orang. Dia mengeluarkan kue coklat super lezat yang baru dipanggang membuat semuanya langsung ngiler parah. Dia minta tolong membagikan makanan penutup itu, dan yang lain langsung setuju. Tiba-tiba Haru mendengar teriakan heboh Mel yang baru kembali. Dia datang membawa nampan penuh minuman coklat panas bikin suasana makin meriah. Tina merasa momennya pas banget sementara Luna langsung membantu Mel membagikan minuman hangat itu. Mendadak Riva menjerit kaget setelah menemukan koin emas tersembunyi di dalam kuenya. Tina mengaku sengaja memasukkan hadiah keberuntungan itu ke dalam kue membuat Riva terharu biru dan menganggap koin itu sebagai jimat berkah paling berharga. Gadis-gadis lain tersenyum bahagia melihat reaksi Riva yang kelewat. Lebay, Haru merenung membayangkan bagaimana Valentine diperkenalkan oleh pahlawan dunia lain zaman dulu, mengubah coklat jadi simbol bagi para sahabat dan kekasih mengutarakan perasaan mereka. Sebuah momen untuk jujur dari hati dan mempererat hubungan. Tiba-tiba sebuah kesadaran menghantamnya saat melihat tangannya yang kosong melompong. Haru merasa lucu melihat cewek-cewek membagikan coklat persis seperti di Jepang, sampai firasatnya mengatakan ada hal janggal. Jujur kalian pasti ngerasa ada yang aneh kan? Haru auto panik menyadari dia belum menerima satupun coklat dari Tina, padahal ingat banget cewek itu selalu ngasih dia duluan tiap tahunnya. Dia berusaha keras menenangkan diri, mikir positif kalau Tina pasti menyiapkan kejutan spesial. Berusaha keras tidak berpikir terlalu jauh, dia pun pulang menuju kediamannya. Waktu berlalu begitu saja dan dia mulai patah hati karena tidak ada yang terjadi sampai akhirnya Tina muncul di depan pintu kamarnya meminta waktunya sebentar. Gadis manis itu minta maaf karena datang terlambat dan menjelaskan kalau persiapan teknik khususnya memakan waktu jauh lebih lama dari perkiraan, bikin Haru cuma bisa plongo kebingungan. Dengan sangat gugup Tina menyodorkan coklat buatannya sendiri khusus untuk Haru. Sementara Haru masih tidak percaya tradisi dari pahlawan 100 tahun lalu diwariskan sampai sekarang. Tina dengan malu-malu mengaku sangat gugup karena ini adalah hari Valentine pertama mereka sebagai sepasang kekasih. Dia lalu bertanya cemas apa cara memberikannya sudah benar. Haru dengan tulus memuji coklat itu luar biasa lezat sambil membatin sungkem terima kasih pada pahlawan isekai sahabat lalu. Tina langsung bernapas lega dan loncat kegirangan melihat reaksi cowoknya. Lalu dia menyuruhnya makan lagi. Tapi mendadak Selena mendobrak pintu tanpa aba-aba, panik menanyakan keadaan Haru. Suasana auto kacau balau saat demon itu pamer membawa coklat raksasa. Buatannya bikin Tina shock berat campur malu bukan main. Malam harinya Haru berbaring tersenyum merenungkan kalau semua coklat yang dia terima tahun ini rasanya sangat luar biasa. Beralih ke asrama akademi. Larut malam sebuah duel catur mencapai titik buntu Ana, di mana tidak ada tempat tersisa untuk bidak hitam. Mel kaget menyadari papan permainannya sudah dikuasai satu warna mutlak. Luna sampai ikutan melongo. Setelah menang sementara Luna memuji kehebatannya yang gila-gilaan. Karena sudah kalah berturut-turut, Luna memutuskan tidak akan menahan diri lagi di ronde selanjutnya. Permainan lanjut dan dia menaruh bidaknya penuh percaya diri. Keesokan harinya Luna bercerita kalau dia sengaja ngajak Mel menginap buat menghibur hatinya. Haru berusaha menenangkan Luna yang merasa bersalah pada Mel. Dalam hati Haru sadar betul Luna bukan cuma jago main catur, tapi juga sangat jenius dan berwawasan luas soal teori sihir. Bahkan di kelas pun Luna bisa melibas semua pertanyaan menjebak dengan santai. Sebaliknya Yoko dan Mel malah teler menghadapi teori meski fisik. Mereka super kuat. Haru membatin
kalau tensi di kelas ini benar-benar kelewat intens. Di sisi lain dalam ruang OSIS Haru menyadari terlalu banyak hal gila di kelas tahun pertama. Lihat saja Luca, cucu sang kepala sekolah yang sudah menguasai sihir tingkat tinggi. Terus ada Luna si maba penghantur mantra dari kelas rendahan yang sukses menembus akademi elit. Belum lagi Rhea yang namanya meroket setelah menumbangkan 5 senior elit sekaligus sendirian. Mel dicatat karena sukses menggabungkan bela diri brutal dengan sihir. Sementara itu Connie melaporkan ada cewek naga di kelas yang punya sihir penyembuh tingkat dewa saat dia menyelidiki murid lainnya menyebut kelas itu sebagai anomali terbesar. Nah, apa gue dan kalian bisa sepakat kalau ini epic? Rain bahkan menjuluki mereka kelas legendaris milik Tina membuat Connie penasaran untuk segera menyelidiki. Masalah itu lebih dalam, ruangan itu penuh boneka lucu dan tumpukan cemilan sumbangan yang akan dikirim ke panti asuhan atas nama akademi. Beralih ke tempat lain, ada yang sok berat tahu Sena itu iblis memicu. Gadis itu pamer kalau dia melayani Haru dengan setia sebagai tuannya. Statusnya adalah bukti mutlak dia iblis sejati. Luna makin menganga tahu level Yoko sudah mencapai 99. Yoko santai bilang dia tidak akan berbuat jahat kecuali diperintah oleh tuannya. Dia pamer keahlian utamanya adalah sihir cuci otak. Selena menimpali dia, bahkan bisa memperbudak makhluk level rendah kalau dia mau. Luke dan Yoko menjawab dengan pede kalau mereka baik-baik saja. Sini ngumpul, kita bakal lihat momen gila. Rhea bilang Sena bisa saja mengalahkannya karena dia cuma level 80. Bikin Haru lega banget karena sudah bikin kontrak dengan Sena sebelum dia bertindak macam-macam. Ceroboh, Rayuka ngaku dia level 62, sementara Mai dan Mel level 60. Luna malu-malu bilang dia baru level 52 dan kagum pada mereka. Tiba-tiba, Haru merasakan sesuatu yang familiar. Ryuka menenangkan Luna, bilang kalau perkembangannya itu luar biasa banget untuk kelas dukungan. Enchanter teman-temannya langsung memuji Luna karena selalu menyelamatkan mereka, menyuruhnya untuk bangga. Luna tersenyum dan berterima kasih. Sementara Haru merasa agak diabaikan. Luna bilang berkat Haru, mereka bisa belajar tanpa takut dikendalikan pikiran oleh Yoko. Haru tertawa, bilang Yoko bertindak sendiri dalam hati. Dia bingung harus ngapain, sampai akhirnya dia pikir ini saatnya pamer level asli. Haru sadar semua orang lagi pamer layar status kecuali dia. Sadar kalau dia tidak bisa menyembunyikan rahasianya selamanya, gara-gara cemas kutukannya ketahuan semua orang. Haru bertekad minta maaf ke Tina karena diam saja. Dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menunjukkan levelnya. Tapi Luke menghentikannya dan bersikeras tidak perlu melihat status Haru karena dia sama sekali enggan melihatnya. Haru kaget banget sama reaksi itu. Luke jujur, sebelum masuk akademi, dia yakin cuma kepala sekolah yang bisa mengalahkannya. Dia ingat saat pertama kali bertemu Haru dan sadar betapa salah asumsinya selama ini. Luke mengakui dengan pasrah kalau Haru jauh lebih kuat darinya. Haru diam-diam merasa kesalahpahaman ini sangat menguntungkannya. Rhea setuju dengan Luke, bikin Haru makin tidak bisa menjelaskan apa-apa. Yoko dengan santai nyeletuk kalau mengejar target tinggi terlalu serius bisa menghancurkan mental. Ryuka setuju dan ngaku dia juga tidak mau melihat status Haru. Haru langsung lega, bilang susah juga memamerkan hal seperti itu setelah semua obrolan tadi. Sementara itu, seluruh kelas tiba di lokasi latihan akademi. Jauh di dalam hutan baja, tempat kelas ini diadakan saat mereka berjalan melewati area tersebut. Luke bilang tempat ini biasanya cuma buat murid tahun kelima. Dengan monster yang masih berkeliaran, dan meski kaget dapat izin ke sini. Mereka disuruh langsung mulai latihan secara solo. Dengar pelajaran hari ini adalah melawan monster. Yoko dengan gaya khasnya ngajak bikin kontes adu banyak buruan. Rhea merasa ide itu asik banget dan mengusulkan buat bikin tim. Luna jadi cemas karena dia cuma bisa ngasih buff dukungan. Tapi Luke langsung ngajak dia jadi partner. Yoko memilih berpasangan dengan Ryuka. Rhea dan Mel bergabung. Mai dan Mei maju sebagai duo saudari, siap memamerkan kerja sama mereka. Sienna langsung mengklaim bakal berpasangan dengan tuannya. Saat Haru senyum setuju, tiba-tiba ada yang menyindir, apakah mereka beneran niat bertarung. Mengejeknya, karena suka malas-malasan, perhatikan baik-baik bagian ini. Tina muncul entah dari mana,
melihat semua orang sudah kumpul dan siap tempur. Bikin Sena jantungan, pria menatapnya dengan raut wajah gugup. Tina memperingatkan semua orang untuk berhati-hati, lalu membagikan gelang darurat dan peluit. Haru mengamati gelang itu, keheranan, karena ternyata Tina merencanakan kompetisi berburu sejak awal. Yoko mengaku diam-diam menguping ide itu dan merasa tertantang. Tina menjelaskan alat sihir ini mencatat jumlah dan peringkat monster yang tumbang. Dia menegaskan, mengalahkan monster di sini tidak akan menaikkan level mereka, dan latihannya selesai tepat siang hari. Dia menambahkan kerjasama atau kompetisi punya nilai lebih dari sekadar pengalaman. Sambil tepuk tangan ceria, dia resmi mengumumkan dimulainya latihan ini. Yoko dan Mel langsung ngebut masuk ke hutan, siap berburu. Kelompok itu baru sadar mereka sudah terpencar jauh dari yang lain saat menyusuri hutan. Sena dengan semangat mengusulkan ide buat memburu monster di sekitar. Jelas banget dia gatal ingin pamer. Sambil jalan bareng, Haru tanya apa sihir pengendali pikirannya mempan ke monster. Mengisyaratkan taktik curang mereka. Bahas betapa repotnya cari monster yang gampang dikendalikan. Setelah menimbang ide itu, Haru dengan santai maju ke depan dan mulai membentuk sihir di tangannya. Memberi sinyal kalau dia sendiri yang bakal membereskan ini. Haru menjulurkan tangan, membentuk bola api bersuhu tinggi. Sementara Sena menonton dari belakang, cewek itu mengamati bara menyala itu, mengenali stabilitas dan kontrolnya. Haru mengubah wujud bola api itu, menjadikannya inti, lalu memperkuatnya dengan elemen tambahan. Sihirnya mulai berubah, nyala api berputar liar saat bola itu mengambil bentuk seperti monster. Transformasinya makin gila. Api itu benar-benar menjadi wujud hidup sementara auranya meledak keluar. Sena kaget bukan main saat melihat Haru malah memanggil seekor kuda Haru. Memperkuatnya dengan sihir berlapis, menambahkan ketahanan dan sirah untuk menstabilkan struktur itu. Senjata tersebut terus berevolusi jadi makin keras. Difokuskan pada daya tembus murni yang mematikan Haru. Melapisi senjatanya dengan sihir angin, meningkatkan kecepatan dan daya tembus. Prosesnya selesai. Tombak api tercipta dengan percikan energi gila yang siap pakai. Sirena mematung saking kagetnya saat sadar sesuatu yang mustahil sedang terjadi di depan matanya. Kalian mikir hal yang sama denganku kan? Sihir yang dia lihat ini jauh melampaui logika awalnya. Gila banget, banyak entitas api. Selesai terbentuk mengelilingi Haru, membuktikan dia memanggil pasukan, bukan cuma satu. Dia mengangkat tangan dan mengirim para ksatria api maju, menyuruh mereka memburu semua monster di sekitar makhluk-makhluk itu. Bergerak serempat, jelas banget dia mengendalikan banyak monster tingkat tinggi sekaligus. Haru melihat para ksatria yang memegang tombak api. Bilang kalau senjatanya sengaja dibentuk biar cocok dengan gaya tempur mereka. Sena langsung panik mengira Haru terlalu memaksakan diri mempertahankan sihir tingkat dewa ini dengan santai, gaya komedi khasnya. Dia nawarin Haru buat menyedot sedikit mananya, menganggap momen ini sebagai kesempatan modus. Sena langsung kaku saat Tina tiba-tiba memanggilnya. Fokus beralih ke gelang saat Tina mengingatkan bahwa jam pelajaran masih berlangsung. Kacau dar. Loki dan Luna juga mendengar suara galak Tina. Dia menjelaskan gelang itu secara aktif memantau demi keselamatan semua siswa. Tina memberi peringatan keras bahwa tindakan tidak pantas bakal berujung diskualifikasi langsung dan nilai jeblok. Sena protes kesal banget, tapi instrukturnya langsung membungkamnya tanpa ampun. Tina mengingatkan dengan nada dingin, kalau sampai melepas gelang atau bolos, mereka tidak akan dapat jatah makan malam. Sena terbelalak tidak percaya, memegangi dadanya saat hukuman itu menusuk hatinya. Dia langsung ngomel, meratapi nasib gagal makan masakan instrukturnya, seolah itu siksaan terberat di dunia. Sementara itu, Locke diam-diam memikirkan peringatan tadi. Merangkai teka-teki tentang apa sebenarnya maksud terselubung. Dari instruktur, dia menggambar sketsa, mengisyaratkan sebuah rencana gila yang mulai terbentuk saat menganalisis situasinya. Luke dan Luna membahas nasib Haru, merasa kasihan karena dia kelihatannya lagi kena apes. Juga di sana, Locke dengan entengnya membahas perasaan Luna ke Haru. Langsung bikin dia salah tingkah. Luna tersentak kaget, jelas tidak siap ditembak dengan fakta sebelak-belakan itu. Saat dia panik, Locke makin sadar kalau rasa suka gadis itu memang tidak pernah bisa disembunyikan.
Loke mengingat tindakan Haru, berpikir jangan-jangan Haru sengaja kasih Luna celah untuk selalu di sampingnya Luna. Tersenyum mengingat kata-kata Haru waktu upacara penerimaan. Merasa cowok itu diam-diam membimbingnya. Loke memastikan lagi dengan rasa tidak percaya. Baru sadar kalau Haru memang benar-benar mengucapkan hal tersebut tanpa mikir panjang alias kepolosan cowok anime. Dia sadar saran soal coklat ekstra waktu Valentine kemarin ternyata bikin tindakan Haru jadi kebetulan romantis parah. Loki mulai mau ngomong lagi, tapi ragu. Karena Haru aslinya memang tidak peka sama sekali. Momen canggung itu terpotong saat dia melihat serigala mengintai. Langsung mengalihkan fokus mereka kembali ke pertarungan. Luna tetap waspada saat mengenali itu monster hutan baja. Sadar serigala itu belum menyerang serius. Loki mengingatkan meski mereka mengalahkan serigala ini, level mereka tidak akan naik sama sekali. Karena itu cuma replika buat latihan. Serigala itu menggeram rendah saat Luna mengawasi diam-diam, membaca situasi tanpa bertindak gegabah. Luna memperingatkan Loke kalau ada aura yang salah dari monster itu saat dia merapal sihir. Nah, disinilah situasinya memanas. Tahan napas kalian. Loke maju melindunginya, bereaksi kilat atas ancaman itu. Dia berterima kasih, fokus menatap musuh. Waktu melambat saat kawan serigala menerjang. Tiba-tiba ada serangan brutal yang langsung ditangkis Loke. Dia sadar pukulan monster ini kelewat sakit. Loki mulai curiga, ini beneran hutan buat latihan doang? Dia buru-buru nyuruh Luna buat siap siaga menahan serangan. Saat dia membalas, ledakan besar langsung tercipta di tempat serigala itu menyerang. Loki memastikan satu musuh sudah tumbang. Tapi pas debunya hilang, dia tetap waspada karena hutan tiba-tiba jadi hening banget. Bikin suasana makin mencekam. Ketegangan makin menjadi. Loke mengenali musuh ini sebagai Managnomes, monster tingkat tinggi yang kebal sihir. Dia merasa ada yang aneh sama jumlah dan tingkat keagresifan mereka. Sementara Luna langsung minta instruksi buat langkah selanjutnya. Waktu mereka mau gerak, tiba-tiba Mel malah maju nabrak tanpa ragu buat mancing perhatian. Rhea langsung teriak kalau dia udah ngunci fokus monster itu dan menyerang balik. Mel memuji timing serangan yang pas banget. Riva berterima kasih karena dia udah mau jadi umpan. Tapi ngeri, medan tempur malah dipenuhi lebih banyak monster yang mendekat. Sementara itu, murid lain sadar jumlah musuhnya kelewatan pas kalajengking raksasa tiba-tiba melayang terbang. Cowok itu ngebanting musuh pakai tenaga murni, membersihkan area sekitarnya dengan sangat percaya diri. Yoko memastikan jalanan udah aman sementara. Terus lucunya, Yoko malah bercanda bilang monster yang tumbang itu kelihatan enak buat dimakan. Tentu aja Ryuka langsung nolak mentah-mentah ide gila itu. Di sisi lain, Luna sadar musuhnya datang terus-terusan tanpa henti. Berdiri di tengah tumpukan musuh, dia mikir betapa gilanya sesi latihan mereka kali ini. Ryuka manggil cowok itu buat mecah suasana tegang. Tapi dia malah negas balik waktu Ryukan ngejek pelajarannya. Mengubah situasi genting jadi ajang adu mulut kocak. Terus Mai tiba-tiba berhenti karena merasakan sesuatu. Ada kejanggalan di udara yang bikin ekspresi wajahnya berubah gelisah. Waktu ditanya, dia ngaku ngerasain gangguan aneh yang samar banget. Walau belum bisa jelasin apa itu, dia mencoba fokus buat mencari tahu letak bahayanya. Dia mencari sumber tekanan yang makin membesar di sekitar mereka. Mai sempat mikir mungkin itu cuma monster biasa, tapi Mai langsung menolaknya pelan. Dia membandingkan aura ini sama keberadaan sosok penguasa super kuat. Persis kayak raja kuat yang pernah dia rasain sebelumnya, pertanda bahaya besar. Mai mikir logis, kalau raja roh api nggak mungkin nongkrong di tempat begini. Yang bikin rasa khawatirnya makin menjadi-jadi. Mai lalu bilang, kalau tekanannya itu berasa jauh lebih ngeri dari sosok Lord Ifrit. Bikin yang lain makin bingung total. Pas mereka lanjut jalan, seseorang ngecek kondisi Mai karena takut dia lagi nggak enak badan. Sementara itu, layar sistem Tina nunjukin kalau para monster bertingkah super aneh, memvalidasi firasat mereka. Dia yakin banget ini udah nggak masuk akal, sadar ada bahaya besar, Tina. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, Tina curiga para monster dikendalikan sesuatu dari luar arena. Fokus kembali ke hutan yang makin mencekam, ada aura gaib yang diam-diam mengintai mereka semua. Kawanan serigala itu berhenti, dan mulai bergerak secara terkoordinasi dengan tatapan mata super. Tajam Mai dan Mai langsung beraksi kilat. Merasakan perubahan itu,
dan mengunci sumber bahayanya. Tiba-tiba seekor serigala melompat maju. Loncatan itu memecah keheningan dan jadi tanda dimulainya pertarungan sungguhan. Di tempat lain, Ren memantau dari atas langit. Dengan santai ngerasain mana asing yang nyebar di area tersebut, dia memastikan kalau sumber kekuatan aneh itu emang berasal dari dalam hutan, bikin lokasi ancamannya makin jelas. Gangguan sihir misterius tiba-tiba menyebar saat beberapa sosok dengan aura super kuat akhirnya mulai menampakkan diri. Ren menatap tajam dan sadar kalau salah satu entitas di sana harusnya nggak bisa jadi tambah kuat. Adegan lalu pindah ke dimensi gelap dan mencekam yang berhubungan sama reinkarnasi. Tempat aura dewa jahat dan kutukan mengerikan mulai terasa. Terungkap pemikiran dingin si Knox. Dia merasa kalau ngebiarin mereka mati cepat itu buang-buang waktu banget. Kecuali kalau nyawa mereka bisa dipakai buat rencana yang jauh lebih besar. Niat aslinya makin jelas. Tujuannya bukan sekadar menghancurkan secara instan, tapi membiarkan targetnya hidup cukup lama supaya bisa dimanfaatkan habis-habisan. Knox mencatat kalau reinkarnasi yang digabungkan dengan kekuatan kutukan itu memakan jumlah mana yang benar-benar gila. Dia langsung nyuruh Ren mencari kutukan yang pas dari rak buku si kami dengan syarat khusus. Dan Ren langsung mengiyakan perintah tersebut. Narator menjelaskan, kalau meski cuma ada satu penyangga lemah, orang yang dipanggil dari isekai bakal tetap jadi pahlawan di sana. Ditambah lagi, orang yang dari lahir udah diberkahi tubuh dan bakat luar biasa biasanya akan diarahkan ke lingkungan yang super menguntungkan. Adegan kembali ke masa kini saat Ren memastikan kondisi targetnya. Nyatet fakta aneh, kalau orang ini tetap lemah kropos tapi nggak bisa mati. Ren lalu mulai mencari sendiri. Nah tuh kalau butuh waktu lama buat nemuin sihir kutukan yang pas. Dia membongkar tumpukan buku raksasa. Sadar kalau kutukan yang dia cari itu punya skala yang sangat mematikan. Dia narik satu buku kutukan spesifik. Lalu mulai mikir apa kutukan yang ngunci status targetnya level 1 itu terlalu receh. Ren nemuin kalau sihir ini disembunyikan di rak rahasia dan hampir terlewatkan padahal kekuatannya gila banget. Knox komentar, kalau ada ribuan kutukan kayak gini, sampai ngaku dia nggak ingat semuanya. Ren merinding ngebayangin nasib apes terjebak di level 1 selamanya. Beneran rute tol menuju keputusasaan total. Dia bilang ini parah banget. Pas seseorang baru dapat harapan setelah ketemu dewa. Malah dikasih plot twist kejam. Knox cuma ngakak lihat penderitaan jiwa sil reinkarnasi itu. Knox kelihatan seneng banget lihat nasib sial jiwa reinkarnasi itu. Perhatian lalu beralih ke buku mantranya, yang ngasih petunjuk kalau ini bukan buku biasa. Terungkap kalau buku ini ternyata udah lama disegel. Kalian pasti mikir ini kutukan dewa biasa kan? Coba tebak lagi. Dewa ke-8 ini dulunya mau bikin kutukan pembatas level, tapi malah nggak sengaja membekukan seluruh sistem status. Kutukan aneh ini bekerja dengan cara mengizinkan pemakaian sihir tanpa batas, selama korbannya tetap ada di bawah level kekuatan tertentu. Ternyata Dewa ke-8 awalnya pengen ngasih ini ke pengikut setianya. Tapi karena kelamaan disimpan berabad-abad, dia sampai lupa total sama efek dan keberadaan sihir ini. Hasilnya, kutukan macet status ini malah tanpa sengaja dijatuhkan ke haru. Efeknya kelihatan saat sihir sang dewa perlahan terkuras habis dengan dewa jahat itu bayar harga super mahal buat ritualnya. Balik ke masa kini, Ren mencoba pakai mantra penglihatan jarak jauh buat melacak korban kutukannya. Tapi gagal terus dan mulai mikir jangan-jangan orangnya udah mati. Ren sadar pahlawan generasi berikutnya belum dikonfirmasi, jadi dia yakin targetnya masih hidup. Dia menebak kegagalan sihir pelacaknya itu pasti gara-gara ada penghalang sihir super besar yang menutupi area tersebut. Waktu beneran bikin bingung, karena nggak ada yang tahu udah berapa tahun sejak kutukan gila itu diaktifkan. Tiba-tiba Ren beraksi kaget, akhirnya dia berhasil ngerasain aura orang itu. Terlihat lokasi yang muncul dalam jangkauannya dan dia mengidentifikasi kalau sumbernya ada di dalam sebuah hutan. Tiba-tiba ada pengumuman darurat berbunyi, menyuruh semua murid buat mundur ke titik kumpul karena kelas resmi dihentikan. Para murid disuruh jaga jarak sambil dengerin instruksi yang disiarkan ke semuanya. Reva celingukan kebingungan. Dia baru sadar kalau Tina menghilang entah kemana. Seseorang bersiap menghadapi bahaya. Sadar mereka mungkin harus pakai sihir skala besar. Tina udah pasang kuda-kuda saat monster mulai menyerbu.
meneriaki yang lain agar tetap waspada. Dia melangkah maju dan memanggil. Setelah menyadari ada Ren di dekat sana, Ren tampak melayang di udara, memancarkan aura magis yang luar biasa pekat. Jarak dekat memperlihatkan ekspresi santai Ren yang cuma menatap dingin ke bawah. Tina nekat menghadapi sosok itu langsung, membentak nanya siapa dia sebenarnya. Sambil menerobos hutan, dia sadar tingkah laku monster ini benar-benar dikendalikan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dia dengan tenang mengenali. Dalang di balik kekacauan ini, menunjuk langsung sosok asing itu sebagai biang keroknya. Insting dan garis keturunannya beraksi keras, membongkar kalau musuh di depannya ini punya hubungan erat sama dewa jahat. Tina mengunci pandangannya lurus ke depan, menetapkan hati kalau inilah lawan yang harus dia hancurkan. Tanpa ragu sedikit pun, dia melesat maju buat memotong jarak. Ren tentu aja kaget, menyadari Tina udah ngambil inisiatif serangan. Tina melaju cepat sambil menuduh Ren sebagai sosok yang mengendalikan semua monster hutan. Tanpa basa-basi, Tina melancarkan tebasan mematikan buat memusnahkan ancaman tersebut. Ren panik banget dan buru-buru menahan serangannya. Benturan itu memicu ledakan brutal yang sampai merobek udara. Murid-murid di kejauhan langsung panik parah. Jadi gimana menurut kalian? Ngeri banget kan? Murid-murid sok lihat ledakannya dan sadar Tina terjebak di sana. Di udara, Tina melotot kaget saat tahu serangannya gagal menumbangkan si bos. Kejutan menanti setelah debu menghilang. Ikuti terus ceritaku ya, karena serangan tadi ternyata nol besar. Asap memudar, dan Ren berdiri santai tanpa lecet sedikit pun. Wajahnya sama sekali tidak terlihat marah. Dia cuma mengamati Tina dengan tenang. Tapi tunggu. Mendadak Tina tersedot ke bawah saat lingkaran sihir raksasa menyala. Ren ikut terlempar di udara. Kendali sihirnya hancur berantakan karena gaya tarik ini. Dan bikin dia super bingung. Sementara itu, Tina terbang bebas menembus atap hutan. Salto dengan sisa sihir yang masih menempel. Untungnya dia bisa jaga keseimbangan di udara, bersiap untuk membalas. Tiba-tiba ada kilatan cahaya dari atas langit. Pohon-pohon langsung melengkung parah kena tekanan gaib. Ren ikut terdorong mundur, dan akhirnya sadar kalau kendalinya atas hutan ini sudah dibajak total. Ren menahan tubuhnya di udara, sadar belum bisa kabur, dan memaksa sihirnya bertahan. Lingkaran sihir raksasa meledak di bawah mereka, membawa energi gila naik. Tina mendadak muncul dari belakang, negas nyerang sebelum Ren sempat mikir. Teriakan keras pecah di udara, bikin semua orang di bawah langsung noleh. Tina melepaskan tembakan maut membuat Ren lari terbirit-birit kepanasan. Ren menahan rasa terbakar itu, dan akhirnya sadar kalau jaraknya yang dekat dengan dewa jahat adalah biang keroknya. Dia mulai paham kalau terus maksain diri, kondisinya bakal makin kacau saat api membesar. Ren merasa sang pencipta bisa saja sadar kalau ini diteruskan. Di bawah sana, seseorang mendadak lompat menuju kekacauan itu. Ren langsung nengok tajam saat menyadari auranya. Begitu tahu itu Haru, wajah Ren langsung lega. Sadar keberadaan Tina saja sudah cukup untuk menstabilkan keadaan. Tina langsung menangkap Ren di udara, menariknya dari api saat bahaya mereda sejenak. Momentum memisahkan mereka saat Tina mendarat dan Ren terlepas dari tangannya. Ren dengan tenang menitipkan Tina untuk melindungi yang lain sambil merapal sihir terakhirnya. Sambil tersenyum tipis, Ren bersiap jalan sendiri, seolah mau ngasih hadiah perpisahan. Saat Tina melihatnya, Tina merasa ada yang aneh karena perhatikan baik-baik bagian ini, bulu kuduk Tina tiba-tiba berdiri. Cahaya menyilaukan meledak di depan, dan Tina refleks menjulurkan tangan. Berteriak menyuruhnya berhenti, matanya langsung melotot saat dia sadar serangannya sudah tembus duluan, terlalu cepat buat ditangkis. Dari balik kekacauan, sosok monster raksasa muncul, dan Tina shock berat melihat ancaman itu mendekat. Makhluk itu meluncur ke bawah tanpa rem, dan gawatnya mereka bakal nabrak tanah dengan keras. Sangat teriak panik memanggil nama Tina sambil mengulurkan tangan ke arah kekacauan itu. Dari kejauhan, para murid melihat siluet yang jatuh dan gak nyangka kalau itu mungkin Tina. Mata Haru melotot nyeri, sadar ada yang gak beres. Dengan panik, dia mendongak dan meneriakkan nama Tina. Cuma bisa pasrah melihatnya jatuh. Tiba-tiba, Yoko muncul layaknya pahlawan kesiangan, nyuruh monster itu melepasin Tina. Saat mereka terjun bebas,
Monster bertopeng itu malah menyeret Tina ke bawah. Sementara Yoko meluncur mengejar dari bawah. Yoko mengepalkan tangannya dan teriak emosi, nantangin monster itu sambil bersiap nonjok. Sambil jatuh, monster itu ngayunin pukulan, mematikan ke arah bawah. Sementara Tina terjepit di tengah, Yoko mendekat di udara. Menatap tajam monster itu meski otaknya masih agak loading kebingungan. Dia langsung memutar badan dan melepaskan tendangan terbang. Padahal monsternya kelihatan lelet banget belum merespons bam. Tendangannya masuk telat, efeknya meledak keluar, sampai badan monster itu kejang kepukul. Sambil panik melihat ke bawah, Yoko meneriaki Rian buat nyelamatin Bu Guru. Masih asik terjun bebas, Riva kelihatan kesal, nempelin tangannya ke bawah buat ikut campur. Tina masih berputar pasrah di udara, dengan posisi kebalik gara-gara hilang kendali. Riva teriak emosi, ngomel nyuruh ngomong dulu sebelum lompat. Lalu buru-buru manggil Mel buat nangkap Tina. Tanpa babi bu, Mel langsung ngebut maju. Teriak nyuruh serahin semuanya ke dia, sementara angin muter di tinjunya. Dia nendang pohon sekuat tenaga, terbang ke atas buat nyegat Tina. Di tengah jalan, Mel nabrak-nabrak pohon, ranting patah semua saking kencangnya momentum jatuh dia. Dia melintir di udara, dan ngulurin tangan, nyaris banget nyampe. Saat Tina masih jatuh, Mel akhirnya nangkep Tina dan nahan benturannya pas mereka nyungsep ke tanah. Ryuka lari panik banget, manggil-manggil Tina, yang diam gak gerak sama sekali. Mel refleks, minta Ryuka segera ngayal, sadar kalau Tina sudah pingsan total. Tina terkapar tak berdaya saat murid-murid memeriksa kondisinya, dan sadar ada yang salah. Selain luka luar biasa ini, Yoko langsung dipanggil darurat, sementara Ryuka mangku Tina. Berusaha bikin dia stabil. Ryuka ngerasain energi aneh, dan cepat nebak, kalau ini racun, bukan luka fisik biasa. Yoko meneguhkan nyali dan siaga, karena situasinya makin gawat. Di dekat situ, si monster diam-diam mengepalkan tangannya, menandakan kalau ancaman masih di dekat kita. Kaget kan? Yoko sadar Tina tumbang karena diracun. Mendadak, Yoko melongo saat Luna meneriakkan jurus pernapasan. Dia langsung nge-spam banyak buff, tebelin defense, naikin power, dan speed. Terus pasang perisai berlapis. Yoko manggil Luna, ngucapin makasih buat power up-nya. Lalu ngingetin supaya jaga jarak dari monster itu. Yoko nyimpulin mereka butuh damage super gede buat nembus armornya. Dalam flashback sejenak, Yoko ngos-ngosan dan sadar tubuhnya udah mentok. Gak bisa dipaksa lagi dengan kondisinya sekarang. Pas Ryuka bercanda soal menang Wio, Yoko malah diomelin suruh tiduran karena ngerasa jadi beban tim. Ryuka langsung nyemprot pemikiran itu, gak mau anggap remeh situasi. Gawat ini, dia ngejelasin waktu Yoko tumbang, Haru yang ngasih tahu kejadian aslinya. Yoko sadar Tina itu bukannya cupu, tapi emang musuhnya yang kelewat overpowered di luar prediksi. Tiba-tiba ada peringatan waktu Egar lihat celah dan maju nyerang. Ryuka senyum, nggak nyangka kaum naga bisa dapat simpati dari manusia, tapi dia senang Yoko sudah diakui kembali ke masa kini. Dia menguatkan tekad, sadar ini bukan turnamen main-main, tapi baku hantam bertaruh nyawa. Meski tahu musuhnya lebih OP, Yoko nekat maju. Teriak siap mempertaruhkan segalanya, dan mengeluarkan jurus cakar naga. Gelombang kejut super brutalnya puhutan, nerbangin puing-puing kemana-mana. Saat bentrokan makin liar, Haru dan Sena nahan badan. Sementara Sena merhatiin lekat-lekat. Kenal banget sama aura kaum naga itu, dan meyakininya sepenuh hati. Yoko ngucapin makasih ke Luna, tapi matanya tetap melotot waspada sama bahaya dari musuh mereka ini. Dia jujur gak berani lengah sedetik pun. Walau mananya udah ampas banget meski dibantu Luna, Yoko ngulurin tangannya ke arah Luna dan Loki. Nyuruh mereka buruan cabut dia. Teriak nyuruh bawa Tina, dan evakuasi dari situ selagi bisa. Pas tanahnya makin hancur berantakan, mendadak Haru ngingatin Yoko ada sesuatu di belakangnya. Dia langsung noleh cepat, ngumpulin energi ke tangannya buat mode bertahan. Musuhnya gerak lagi, kasih kode mau ngeluarin serangan maut. Tiba-tiba tanah meledak ganas. Puing dan tekanan menyembur keluar, maksa semuanya. Nahan badan habis-habisan, Luke dan Luna mati kutu saking syoknya. Ngerasain hawa ancaman yang jauh lebih gila mendekat. Haru refleks maju selangkah, ngangkat tangan sambil melotot ngunci target itu. Sesosok makhluk mengerikan mendarat berat. Kakinya sampai amblas ke tanah bawa energi jahat yang nyebar nyeri.
Sena nyipitin mata dan langsung konfirmasi tanpa ragu. Musuh di depan mereka itu iblis beneran. Iblis itu berdiri santai, badan raksasanya memancarkan teror sambil menatap Yoko. Lucky teriak histeris dan melepaskan ikatan petir, kilat melesat maju merantai sang iblis. Rantai listrik menyengat keras tubuh monster itu. Iblis itu malah nyengir. "Nggak ngaruh bos," matanya terlihat gile. Seseorang berteriak menyuruh. "Yoko mundur, nah, tonton terus sampai habis ya." Saat iblis membalas dengan kekuatan gila, Yoko sadar kalau naga bertransformasi. Sisiknya sekeras baja, dan cuma petarung selevel dia yang bisa. Mulur waktu monster itu meregangkan otot, sampai rantai petirnya nyaris putus, gak mempan lagi. Yoko memasang kuda-kuda, sadar bahaya maut saat tekanannya berubah drastis. Sena berteriak, "Kumpul sini teman-teman, ini mulai gila." Alarm berbunyi keras saat mananya melonjak tajam, menyuruh Yoko segera mundur. Terdengar langkah kaki, dan Mai kaget bukan main habis wanita berbaju merah. Sekarang muncul iblis. Ayo kita saksikan bareng-bareng. Dari kejauhan, Mai dan Mai ragu apakah harus membantunya, jadi mereka pantau saja dulu. Tiba-tiba Mai terdiam tak percaya, lalu berpikir santai. Kalau Haru tidak bisa tangani masalah sepali ini, percuma saja dikhawatirkan. Mai menimpali dengan wajah datar dan tegas. Bilang itu membuktikan Mai tidak pantas membuat kontrak dengannya. Setelah jeda singkat, mereka sepakat untuk mundur dan melihat perkembangannya. Mai memanggil Haru dengan lembut, memicu kilas balik saat Haru protes kenapa dipanggil dengan sebutan itu lagi. Dia ingat momen hancurnya fasilitas akademi setelah insiden latihan. Dalam ingatannya, Mai memuji betapa luar biasanya Haru saat itu. Dan dengan berani menanyakan apakah Haru mau membuat kontrak dengannya, karena dia sudah menganggapnya Tuan Haru. Mai sempat dijeklang karena terlalu kaku memanggilnya Tuan. Padahal, bahkan Sena saja sudah bikin kontrak dengannya. Lalu mengendalikan rubah ekor 9 di usia semuda itu jelas sangat gila. Sebuah kilas balik singkat menampilkan Haru melepaskan kobaran api dahsyat, memperlihatkan seberapa brutal dan besarnya kekuatannya yang asli. Mai dengan semangat bilang, kalau bisa bikin kontrak dengan Haru, dia pasti bakal jadi luar biasa. Mai ragu sejenak dan memanggil nama Mai. Lalu, ekspresinya berubah serius. Dia menjawab santai kalau Mai bicara begitu hanya karena belum pernah terikat kontrak dengan manusia. Mai minta maaf pelan, sadar dia terlalu semangat. Saat wajahnya kembali tenang, dia yakinkan Mai kalau dia tidak akan memaksa bikin kontrak, dan mengingatkan agar kali ini memilih dengan hati-hati. Sebuah adegan hangat menampilkan Mai menemani Mai, berharap suatu hari nanti bisa bertemu penyihir air yang benar-benar pas untuk kontrak, sambil mengenang harapan mereka untuk punya kontraktor yang sama. Saat tangan mereka terlepas, suasananya terasa penuh keikhlasan. Mai sadar, meski terasa agak sepi, dia senang kakaknya akhirnya bisa merelakan semua itu. Kembali ke masa kini, Mai tampak ragu sejenak dan pikirannya melayang. Dia lalu tegaskan, kalau semuanya benar-benar dalam bahaya, mereka bakal ikut lompat dan bertarung bersama. Berdiri mantap tanpa ragu, Mai menoleh dan memanggil namanya. Saat mencerna keputusannya, wajahnya langsung cerah dan sangat setuju dengan Mai. Mereka langsung bergerak maju tanpa buang waktu. Tiba-tiba serigala Mai pamerkan taringnya. Lalu Mai bertanya, ada apa sebenarnya? Dia merasakan bahaya dan memperingatkan ada sesuatu yang mendekat. Sadar kalau sihirnya setara Tuan Ifrit, serigala itu tegang saat sosok mengerikan semakin dekat. Bahkan, hawa panasnya begitu mencekik. Mai mengaku tidak sejago Mai soal api, tapi dia jelas bisa merasakan mana buas itu dari kejauhan. Sosok berbaju merah. Perhatikan bagian ini baik-baik. Sosok itu muncul menembus kabut panas, dipantau para serigala. Kehadirannya sukses membakar udara. Mai menatap kagum, menyebutnya indah saat merasakan kemurnian api di depannya. Roh mirip unicorn muncul di tengah hutan, bersinar dan melolong tajam di bawah cahaya yang menyilaukan. Sangat terkejut, Mai bingung apa yang baru terjadi. Sadar fenomena itu bukan sihir biasa dan teringat legenda tentang hal serupa. Gerakan kecil sebuah tangan mengisyaratkan kalau kekuatan misterius itu sudah menghilang secepat kemunculannya. Mai ditegur pelan, perhatiannya langsung kembali dan dia berbalik merespons. Semakin semangat, Mai tegaskan harus melihat kebenarannya dengan mata kepala sendiri. Sangat yakin, dia berpikir
kalau kekuatan itu benar-benar sihir Haru, dia bakal minta langsung buat bikin kontrak dengannya. Mai ragu sejenak, memikirkan kemungkinannya saat rasa penasaran dan keraguan bercampur. Di wajahnya muncul pemikiran, kalau Tuan Haru bisa pakai sihir air juga, situasinya berubah total. Meski tahu bersama Mai selamanya itu hal mustahil, pikiran itu terus terngiang di keheningan. Mai mengaku, membayangkannya saja bikin dadanya sesak. Berharap itu bisa jadi nyata. Mai maju terus, bertekad tidak mau melepaskan adiknya dan menolak tertinggal di belakang. Tiba-tiba, monster itu mengamuk dan menerjang maju, menembus hutan dengan kekuatan brutal. Karena kecolongan, Yoko langsung bereaksi cepat. Matanya terbelalak saat merasakan ancaman maut di depan matanya, lalu dia sadar sisik di lengannya mulai retak, kulit naganya telah rusak parah. Di detik berikutnya, dia memutar tubuh dan menyerang balik. Setengah mati mengimbangi kecepatan brutal. Monster itu, serangan tajam bersarang, melukainya saat benturan itu menghancurkan segalanya. Nama F diteriakkan panik saat waktu seolah berhenti, menandakan titik balik pertarungan, potongan. Tangan bersisik itu jatuh ke tanah, mengakhiri duel dengan sangat brutal. Yoko bertahan menahan sakit, memegangi lengannya yang hancur. Dia meringis sadar kalau serangan iblis itu mengandung racun mematikan, bikin kondisinya makin parah. Lucky dan Luna panik menyadari ancaman makin gila. Haru membeku, sementara Luke pasang wajah tegang dan mulai merapal sihir. Pasti kalian ikut jantungan lihat ini kan? Lucky mengayunkan cambuk cahayanya, menarik Yoko tanpa ragu. Seseorang mendadak meneriaki Haru panik, menyuruhnya cepat cari cara buat habisi iblis itu sebelum terlambat. Luna panik parah, memperingatkan kalau iblis itu terus begini, mereka semua bakal mati konyol. Luca menggertakkan gigi penuh frustrasi, mengaku. Sekeras apapun dia mencoba, gerakannya tidak pernah cukup cepat. Luke membentak Haru untuk pakai kekuatannya, kalau memang punya, memaksanya bergerak. Haru ragu dan natu kalau dia sudah merapal sihir, tapi tak ada respons. Sambil terhuyung maju, Haru sadar harus mendekat meski ragu. Lingkaran sihir mendadak muncul tepat di bawah kaki iblis itu. Tanda akhirnya ada reaksi. Iblis itu sadar dan menoleh ke sumber sihirnya. Haru buru-buru memanggil Mai saat situasi medan tempur berubah gila. Mai terus menahan formasi sihir, tapi sadar kehilangan jejak kuda api di tengah kekacauan. Kaki kuda api muncul lagi, membakar tanah saat kembali melesat maju. Mai tersentak kaget saat merasakan auranya lagi sementara Haru sadar panggilannya kembali. Kuda api itu menerjang lewat ledakan dahsyat, kembali bertarung dengan kekuatan penuh. Sang satria berarmor berbenturan, langsung melawan iblis. Senjata mereka beradu sangat brutal. Iblis itu mundur saat topengnya ditarik, kaget sesaat karena serangan balik dadakan itu. Kesatria mengayunkan pedangnya, menebas tubuh si iblis hingga darah muncrat ke udara. Melihat petarung baru, Reva ragu dan bertanya apakah dia sekutu. Monster itu balas menyerang ganas, menghantamkan pukulan mematikan ke tubuh ksatria itu. Luka muncul di perutnya. Tapi keadaan berbalik saat ksatria sukses menusuk balik si monster. Membaca situasi, Haru yakin kalau inti iblisnya sudah hancur total. Meski kena serangan fatal, iblis itu menggeram dan memaksa maju, ogah mati begitu saja. Lengannya tiba-tiba beregenerasi cepat. Haru sadar kalau skill iblis ini bikin situasi makin gawat darurat. Sena menjelaskan santai kalau satu-satunya cara menang cuma menghancurkan intinya. Meski harus kuras semua sihir, dia diam sejenak. Saat memikirkan risiko keputusan itu, wajahnya berubah serius. Tina meringis kesakitan, jelas sudah mencapai batas fisiknya. Tina memantau situasi sementara Mel memperingatkannya kalau dia tak boleh memaksa diri lagi. Haru menonton tegang saat atmosfer berubah. Merasakan lonjakan energi gila, Sena menajamkan matanya, dengan santai memantapkan keputusannya. Dia mengungkap, kalau akhirnya energi setara 2 ekor sudah terkumpul. Auranya meledak brutal, dan dia tegaskan semua ini demi Haru. Sihir penuh dilepaskan, menembakkan gelombang kekuatan yang menyala-nyala dia. Menyuruh siapapun di dekat pelindung buat masuk, menyerahkan serangan penentu pada Haru. Tina berterima kasih pada Sena, saat api terus berkobar membalutnya. Sena meminta tuannya jangan menahan diri, dan Haru memanggil namanya sambil memantapkan kuda-kuda. Sebelum pertarungan lanjut, Tina minta tolong pada Haru dengan wajah super serius. Dia bilang,
Iblis ini mustahil kalah dengan tenaga biasa. Satu iblis saja bisa meratakan negara kecil, dan hilang anggota tubuh tak akan menghentikannya. Nah, sampai sini kalian pasti mati penasaran kelanjutannya kan? Iblis itu terluka parah, tapi menolak tumbang. Jelas banget, satu-satunya cara menghancurkan inti tubuhnya cuma dengan serangan supermasif. Tina berteriak histeris, menyuruhnya untuk mengeluarkan seluruh tenaga demi melindungi semua orang. Wajah Haru langsung berubah serius. Coba kalian perhatikan momen epik ini. Dia mulai menghitung mundur, yakin mereka bisa menumbangkan monster itu bersama. Haru mengumpulkan api di tangannya, berjanji nggak akan mengulangi kesalahan masa lalu saat kekuatannya mencapai batas maksimal. Api berkobar dahsyat mengelilinginya, memberi sinyal kalau dia benar-benar siap. Percaya penuh pada harapan teman-temannya. Dia memusatkan seluruh